Aku ditampar ibu mertua saat hamil besar hanya karena masakanku tak sesuai dengan keinginannya. Lalu ku kejutkan dia dengan konvo mobil mewah yang mengantarku ke persidangan cerai. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Mentari pagi menyusup malu-malu melalui celah jendela kontrakan kecil kami, menerangi figura foto di dinding. Di sana, terpampang senyum bahagiaku dan Rio di hari pernikahan kami, sebuah janji suci yang kini terasa begitu jauh dan rapuh. Namaku Anya, seorang gadis biasa yang tumbuh besar dalam kesederhanaan, namun selalu bermimpi tentang keluarga harmonis dan cinta tanpa syarat. Rumah kontrakan ini adalah saksi bisu perjuangan kami di awal pernikahan. Rio, seorang karyawan kantoran dengan gaji pas-pasan, adalah cinta pertamaku. Kami bertemu di sebuah acara kampus beberapa tahun lalu. Aku terpesona oleh keramahannya, kesederhanaannya, dan tatapan matanya yang teduh. Cinta kami tumbuh perlahan, diwarnai obrolan panjang, kencan sederhana di warung kopi, dan impian-impian tentang masa depan. Restu dari orang tuaku untuk hubungan ini datang dengan mudah. Mereka melihat ketulusan Rio dan kebahagiaan di mataku. Namun, situasinya berbeda dengan keluarga Rio. Ibunya, Bu Lastri, seorang wanita map ini anggun dan terpandang di lingkungannya, memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap calon menantu. Sejak awal pertemuan, tatapannya padaku selalu menyelidik, seolah mencari-cari kekurangan. Aku masih ingat pertemuan pertama di rumah Rio yang megah. Interiornya serba mewah dengan perabotan antik yang berkilauan. Aku merasa kecil dan tidak percaya diri saat Bu Lastri menyambutku dengan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Pertanyaan-pertanyaannya terasa seperti interogasi, fokus pada latar belakang keluargaku, pekerjaan orang tuaku, dan bahkan riwayat pendidikanku. Jadi, Anya, orang tuamu hanya memiliki toko kelontong kecil di kampung? Tanyanya saat itu, dengan nada yang sulit kubedakan antara rasa ingin tahu dan meremehkan. Aku berusaha menjawab dengan sopan dan jujur, menjelaskan bahwa meskipun sederhana, orang tuaku adalah pekerja keras dan selalu mendukungku dalam segala hal. Namun, kulihat sekilas lirikan sinis dari Bu Lastri ke arah Rio, seolah menyayangkan pilihannya. Meskipun demikian, cintaku pada Rio sudah terlanjur dalam. Aku percaya bahwa dengan ketulusan dan usaha, aku bisa meluluhkan hati ibu mertuaku. Rio pun berjanji akan selalu berada di antara kami, berusaha menjembatani perbedaan. Setelah menikah, kami memutuskan untuk tinggal di kontrakan agar lebih mandiri. Aku mencoba berbagai cara untuk mengambil hati Bu Lastri. Setiap kali berkunjung ke rumahnya, aku selalu membawa buah tangan atau menawarkan diri untuk membantu di dapur. Aku berusaha memasak masakan kesukaannya, mencari resep-resep terbaik dan mengikuti setiap instruksinya dengan saksama. Namun, sepertinya semua usahaku sia-sia. Selalu ada saja yang salah di mata Bu Lastri. Jika masakanku kurang asin, ia akan mengomel panjang lebar. Jika rumah terlalu sepi saat aku berkunjung, ia akan menyindirku sebagai wanita pemalas. Bahkan, hal-hal kecil seperti caraku menata meja makan pun bisa menjadi bahan kritikan pedas. Rio, di sisi lain, tampak tidak berdaya menghadapi ibunya. Ia selalu bersikap netral, tidak membelaku secara langsung, namun juga tidak membenarkan perkataan ibunya. Sikapnya ini terkadang membuatku merasa sendiri dan frustrasi. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas kulit telur setiap kali berinteraksi dengan Bu Lastri. Meskipun begitu, harapan untuk memiliki keluarga yang bahagia dan kehadiran buah hati selalu menjadi penyemangatku. Ketika aku akhirnya dinyatakan hamil, kebahagiaan kami meluap. Aku membayangkan betapa senangnya Bu Lastri menyambut cucu pertamanya. Namun, lagi-lagi, kenyataan tidak seindah bayangan. Reaksi Bu Lastri saat mendengar kabar kehamilanku justru datar, bahkan terkesan kurang antusias. Ya, baguslah kalau begitu. Jaga kandunganmu baik-baik. Jangan sampai merepotkan Rio, ujarnya singkat, tanpa ada senyum atau pelukan hangat yang kuharapkan. Saat itu, aku mulai merasakan keraguan yang mendalam. Mampukah aku bertahan dalam situasi seperti ini?
Mampukah aku memberikan lingkungan yang baik untuk anakku nanti dengan hubungan yang terus-menerus tegang dengan ibu mertua? Namun, aku mencoba menepis semua pikiran negatif itu, berharap bahwa kehadiran cucu akan meluluhkan hati Bu Lastri dan membawa kedamaian dalam keluarga kami. Aku masih memegang teguh keyakinan bahwa cinta dan kesabaran akan menjadi senjataku. Namun, aku tidak tahu bahwa badai yang lebih besar akan segera datang. Kehamilan adalah sebuah anugerah, kata orang. Tapi bagiku, setiap trimester yang kulalui terasa seperti ujian berat yang tak ada habisnya. Saat usia kandunganku memasuki bulan kelima, tubuhku semakin ringkih. Mual dan muntah parah menjadi rutinitas pagi, siang, dan bahkan malam. Aroma masakan saja seringkali membuat perutku bergejolak. Aku kehilangan nafsu makan, membuat tubuhku lemas tak berekstensi dan kantung mata menghitam. Rio, suamiku, tentu saja khawatir. Ia akan memijat kakiku yang membengkak sepulang kerja, membawakanku teh hangat, dan mencoba membujukku makan. Namun, bebannya di kantor juga berat, membuatnya seringkali pulang larut dan hanya bisa memberikan dukungan sebatas kata-kata sebelum jatuh terlelap. Yang paling menguras energi dan batinku adalah kehadiran Bu Lastri. Sejak mendengar kabar kehamilanku, ia seolah memiliki alasan baru untuk lebih sering mengunjungi kontrakan kami. Kunjungan-kunjungan itu bukan untuk menanyakan kabarku atau sekadar mengobrol santai, melainkan lebih menyerupai inspeksi militer. Setiap sudut rumah akan menjadi sorotannya, dan aku, sang menantu, adalah target utama dari setiap komentar pedasnya. Lihat itu, Anya, baru hamil 5 bulan sudah seperti orang sakit parah, komentarnya suatu pagi, saat aku baru saja selesai muntah hebat di kamar mandi, wajahku pucat pasi. Ia berdiri di ambang pintu kamar mandi, menyilangkan tangan di dada, menatapku tanpa empati. Dulu ibu hamil sambil mengurus 3 anak, tidak manja seperti ini. Apa-apaan muntah terus? Jangan-jangan cuma cari perhatian saja. Kata-katanya menusuk langsung ke ulu hati. Aku hanya bisa menunduk, menahan perih di tenggorokan dan air mata yang mendesak keluar. Rasanya seperti ada beban batu yang menimpa dadaku, membuatku sulit bernapas. Rio, yang saat itu sedang bersiap berangkat kerja, hanya bisa menghela napas panjang. Ia melirik ibunya, lalu menatapku dengan tatapan meminta maaf. Ibu, Anya kan memang lagi tidak enak badan, bawaan bayi, ujarnya mencoba menengahi, namun suaranya terlalu pelan dan ragu, nyaris tak terdengar oleh Bu Lastri yang sudah beranjak ke dapur, menggerutu sendiri. Selain cibiran tentang kondisiku, Bu Lastri juga mulai memaksaku melakukan berbagai tradisi kehamilan yang bagiku terasa sangat merepotkan, bahkan di luar nalar sehat. Ia bersikeras aku harus minum ramuan herbal tertentu yang rasanya sangat pahit dan berbau menyengat. Ini resep turun-temurun, Anya. Dijamin bayimu lahir bersih dan sehat, serunya, seolah ramuan itu adalah obat mujarab segala penyakit. Padahal, setiap kali ku minum, perutku justru semakin bergejolak dan mualku semakin parah. Belum lagi ritual mandi kembang setiap Jumat Kliwon yang wajib kulakukan di rumahnya. Aku harus datang pagi-pagi, mengenakan kebaya tipis, lalu disiram air kembang 7 rupa oleh Bu Lastri sambil ia membacakan mantra-mantra. Agar aura menantu cerah dan bayinya tidak rewel, jelasnya setiap kali. Aku tahu ia percaya pada hal-hal mistis seperti itu, tapi bagiku, ritual itu hanya menambah daftar panjang kekesalanku. Aku sudah mencoba menjelaskan pada Rio bahwa semua itu membuatku tidak nyaman dan justru memperburuk kondisiku. Apalagi dengan tubuh hamil yang gampang masuk angin. Rio pun sempat berbicara dengan ibunya, tapi hasilnya nihil. Bu Lastri memiliki keyakinan kuat terhadap tradisi dan selalu merasa paling benar. Tak peduli alasan ilmiah atau kesehatanku. Sudahlah, Anya. Ini kan demi kebaikan bayi kita juga. Ibu tidak mungkin menjerumuskan kita, bujuk Rio, mencoba menenangkanku saat aku menangis di pelukannya setelah salah satu sesi mandi kembang yang melelahkan. Aku tahu ia hanya ingin menghindari konflik dengan ibunya, bukan karena ia benar-benar setuju dengan tradisi-tradisi itu. Puncaknya adalah suatu sore, saat Bu Lastri datang dengan wajah keruh, seperti mendung pertanda badai. Ia baru saja kembali dari pertemuan arisan dan sepertinya ada yang mengusik pikirannya. Ia tak sempat melepas tasnya, langsung menatapku tajam begitu melihatku duduk di sofa, bersandar lelah. Anya, kenapa kamu belum membersihkan kamar depan?
Apa kerjamu cuma tiduran saja seperti putri raja? Nada suaranya seperti cambuk. Aku terkejut. Kamar depan itu memang sedikit berdebu. Tapi aku memang sedang merasa sangat lemas hari itu setelah seharian mual dan muntah. Aku mencoba menjelaskan kondisiku dengan suara bergetar. Maaf, Bu. Tadi saya mual sekali setelah sarapan. Rencananya sebentar lagi saya akan membersihkannya, setelah saya merasa lebih baik. Alasan saja. Cuma mual sedikit saja sudah banyak alasan. Bu Lastri mendengus jijik. Dengar ya, Anya. Sekaya apapun seorang wanita, tugasnya adalah mengurus rumah dan melayani suami. Apalagi kamu yang dari keluarga tidak punya, ujarnya dengan nada merendahkan yang lebih menusuk dari biasanya. Rio tidak mungkin selamanya tinggal di kontrakan sempit ini. Kalian harus pindah ke rumah yang lebih layak, yang lebih dekat dengan ibu, agar ibu bisa mengawasi kalian. Sudah ibu bilang pada teman-teman arisan kalau Rio akan segera pindah ke rumah yang lebih besar. Kamu mau Rio malu karena punya istri tidak becus yang tidak bisa mewujudkan itu? Matanya melotot ke arahku, penuh tuntutan. Kaget, aku menatap Rio yang baru saja pulang kerja dan terdiam di ambang pintu, mendengar semua perkataan ibunya. Pindah rumah? Rio tidak pernah membicarakan hal ini denganku secara serius. Rio tampak sangat tidak nyaman, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ibu, nanti kita bicarakan lagi ya soal itu. Jangan sekarang. Apanya yang nanti? Ibu sudah bilang pada teman-teman arisan kalau Rio akan segera pindah ke rumah yang lebih besar. Kamu mau Rio malu karena punya istri tidak becus? Bu Lastri bersikeras, tak peduli dengan kegugupanku atau ketidaknyamanan Rio. Perkataan Bu Lastri tentang latar belakang keluargaku yang tidak punya, dan desakannya untuk pindah rumah benar-benar membuat hatiku remuk menjadi serpihan. Aku tahu Bu Lastri ingin kami pindah agar ia bisa lebih mudah mengendalikan hidup kami sepenuhnya. Dan tentunya, agar aku bisa terus-menerus dalam pengawasannya, setiap gerak-geriku akan selalu dalam pantauannya. Tekanan ini semakin menambah beban pikiran di tengah kehamilanku yang rentan. Malam harinya, setelah Bu Lastri pulang, aku mencoba berbicara serius dengan Rio. Aku duduk di tepi tempat tidur, air mata tak terbendung. Rio, aku tidak sanggup terus-menerus begini. Ibu selalu merendahkanku dan memaksakan kehendaknya. Aku tidak mau pindah ke dekat rumah ibu jika itu berarti aku akan terus dalam pengawasannya dan diperlakukan seperti pembantu. Rio memelukku erat, wajahnya tampak sangat lelah. Ia mengecup keningku. Aku tahu, Anya. Aku juga tidak enak dengan ibu. Tapi ibu kan ibuku. Aku tidak bisa membantahnya secara langsung, sayang. Tapi ibu tidak menghargai aku. Rio, aku ini istrimu, dan aku sedang mengandung anakmu. Aku juga punya hak untuk merasa nyaman di rumahku sendiri. Ucapku, isak tangisku semakin keras. Rio mengusap punggungku lembut. Sabarlah, sayang. Mungkin setelah cucunya lahir, ibu akan berubah. Nanti aku akan bicara lagi pelan-pelan dengan ibu soal ini, mencari waktu yang tepat. Aku hanya bisa menghela napas pasrah. Janji Rio terasa hambar di telingaku. Aku tahu ia mencintaiku, tapi ia terlalu lemah untuk membela kami dari ibunya, terlalu takut untuk menentang Bu Lastri. Aku merasa semakin sendirian dalam menghadapi desakan dan cibiran Bu Lastri. Ketegangan ini terus-menerus menghantuiku, menggerogoti energi dan ketenangan batin yang sangat kubutuhkan di masa kehamilan ini. Setiap hari adalah perjuangan. Aku hanya bisa berdoa agar bayi dalam kandunganku tetap kuat dan sehat, meskipun ibunya harus berjuang di tengah badai rumah tangga yang tak berkesudahan, di ambang titik patah. Bulan-bulan terus berlalu, membawa kandunganku semakin besar dan semakin rentan. Aku kini memasuki trimester ketiga. Usia kehamilanku menginjak 8 bulan. Perutku sudah begitu membuncit, membuat setiap gerakan terasa sulit dan melelahkan. Sekadar bangun dari tempat tidur atau mengenakan sepatu saja butuh perjuangan ekstra. Tidur nyenyak adalah kemewahan yang tak lagi kumiliki. Punggungku selalu pegal, kakiku membengkak seperti bantal, dan posisi tidur yang nyaman seperti ilusi belaka. Mual memang sudah sedikit berkurang, namun kini digantikan oleh rasa sesak napas dan mudah lelah yang amat sangat. Setiap langkah terasa berat, seolah membawa beban ganda. Rio berusaha keras untuk membantuku. Sepulang kerja, ia akan memijat kakiku yang nyeri,
membantuku mengambilkan barang yang jatuh, atau sekadar menemaniku menonton televisi sambil sesekali mengelus perutku. Ia tahu aku kesusahan, dan setidaknya, ia menunjukkan upayanya, meskipun terbatas oleh pekerjaannya yang juga menguras tenaga. Namun, di balik kebaikan Rio, desakan Bu Lastri untuk pindah ke rumah yang lebih besar dan dekat dengannya tak pernah surut. Setiap kunjungan, selalu ada saja sindiran atau tekanan halus yang dilontarkannya, seolah ia sedang membangun benteng di sekeliling kami. Ia bahkan sudah mulai menunjukkan beberapa rumah di dekat kediamannya, lengkap dengan brosur dan hitungan cicilan, seolah kepindahan kami adalah sebuah kepastian yang tak bisa diganggu-gugat dan sudah masuk daftar wajib. Itu ada rumah dengan 4 kamar. Anya. Cocok sekali untuk kalian dan bayi nanti. Rio juga jadi lebih mudah kalau mau menjenguk ibu, atau kalau ibu ingin melihat cucu, kata Bu Lastri suatu kali, sambil menyodorkan ponselnya yang menampilkan foto sebuah rumah megah. Daripada kalian terus-terusan di kontrakan sempit itu, kasihan cucu ibu nanti lahir di tempat begini. Tidak layak. Aku hanya bisa tersenyum tipis, menghindari tatapan mata Rio yang tampak serba salah, seolah ingin meminta maaf tanpa suara. Aku tahu, Bu Lastri tidak peduli seberapa nyaman aku di kontrakan ini, atau seberapa lelahnya aku dengan kehamilan besar ini. Yang ia inginkan hanyalah kendali penuh atas hidup kami, agar ia bisa lebih mudah mengawasiku dan memastikan aku memenuhi segala ekspektasinya, dari cara berpakaian hingga bagaimana aku mengurus rumah. Hubunganku dengan Bu Lastri memang sudah lama diwarnai ketegangan, seperti tali yang terus ditarik. Tapi selama ini, aku selalu berusaha menjaga batas kesabaran. Aku mempraktikkan filosofi air mengalir, mencoba beradaptasi, mendengarkan kritik tanpa membalas, dan berharap suatu saat nanti ia akan melihat ketulusanku. Aku percaya bahwa kehadiranku sebagai ibu dari cucu satu-satunya akan meluluhkan hatinya, mengubahnya menjadi lebih lembut. Namun, lambat laun, keyakinan itu mulai terkikis, lapis demi lapis. Setiap cibiran, setiap desakan, setiap tatapan meremehkan adalah goresan kecil yang menggerogoti jiwaku, membuatku merasa semakin tak berdaya. Suatu sore yang terik, aku memutuskan untuk memasak menu spesial untuk makan malam. Rio sudah sering mengeluh rindu masakan rumah yang lezat, dan aku ingin membuatnya senang, setidaknya untuk sesaat. Aku memutuskan untuk memasak opor ayam dengan resep ibuku, masakan yang selalu menjadi favorit keluarga kami dan tak pernah gagal menggugah selera. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di dapur, meskipun perutku yang besar membuatku cepat pegal dan sulit bergerak. Aku memastikan semua bumbu meresap sempurna, menggunakan santan kental terbaik, dan mengaduknya perlahan hingga aroma gurih rempah memenuhi seluruh ruangan kontrakan kami yang sederhana. Rio pulang kerja dengan wajah lelah, namun senyumnya langsung mengembang saat mencium aroma masakan yang menguar dari dapur. "Wah, opor ayam kesukaanku," serunya riang, menghampiriku dan mengecup keningku. Aku tersenyum, merasa sedikit puas bisa membuatnya bahagia, melupakan sejenak beban yang menumpuk. Tak lama setelah kami mulai makan, saat suasana mulai hangat dengan obrolan ringan, pintu kontrakan diketuk dengan tergesa. Bu Lastri datang tanpa pemberitahuan, seperti biasanya, tanpa salam pembuka. Ia langsung masuk dan duduk di kursi kosong di meja makan tanpa diundang. Rio dan aku bertukar pandang, sedikit terkejut sekaligus cemas dengan kehadiran mendadak ini. Wah, kebetulan sekali ada makanan. Apa ini? Opor. Bu Lastri mengambil sendok, matanya menyorot piring opor di tengah meja. Tanpa menunggu persetujuan, ia langsung mencicipi sesendok masakan yang sudah kusiapkan dengan susah payah itu. Mata kami bertiga, Rio, aku, dan Bu Lastri sendiri, tertuju padanya, menanti reaksinya. Detik-detik berlalu, terasa begitu panjang dan mencekam. Wajah Bu Lastri yang semula datar, perlahan berubah masam. Ia mengunyah pelan, lalu mengerutkan dahinya, seolah ada rasa yang sangat tidak enak di lidahnya. Dengan gestur yang kasar, ia meletakkan sendoknya dengan suara cukup keras di atas piring, menciptakan dentingan yang memecah keheningan. "Hambar. Ini opor macam apa?" desisnya, nada suaranya tajam menusuk, seolah pedang yang menusuk jantung. "Begini saja tidak becus. Bagaimana nanti mengurus anak? Kamu pikir Rio bisa makan masakan seperti ini setiap hari? Malu-maluin saja." Jantungku langsung mencelos, berdentum keras di dalam dada.
Aku sudah menduga akan ada kritikan, tapi tidak separah ini. Apalagi di depan Rio yang tadi tampak begitu menikmati. Aku mencoba menjelaskan dengan suara bergetar. Maaf, Bu. Mungkin Indra perasa saya sedikit terganggu karena kehamilan. Makanya saya mencoba mengurangi garam. Saya sudah mencoba membuat rasanya pas. Tapi, belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Bu Lastri membanting sendoknya lebih keras lagi, membuat piringnya bergeser dan dentingannya semakin nyaring. Suaranya memenuhi seluruh ruangan, mengalahkan detak jantungku yang berpacu kencang dan napasku yang tercekat. Matanya menatapku nyalang, penuh kemarahan yang membara. Alasan saja. Setiap kali salah pasti ada saja alasannya. Dengar ya, Anya, kamu itu sudah jadi istri Rio, sudah jadi calon ibu. Kalau begini terus, kamu itu hanya jadi beban. Bukan cuma bagi Rio, tapi juga bagi keluarga kami. Aku merasakan pipiku memanas, bukan karena demam, tapi karena amarah dan air mata yang mendesak kuat. Kata-kata, beban, itu menghantamku telak, seolah pukulan langsung ke harga diriku. Sudah hampir 9 bulan aku menahan diri, mencoba memahami, mencoba mengalah, berharap kebaikan akan datang. Tapi kali ini, rasanya cangkir kesabaranku benar-benar sudah tumpah, meluap tak terbendung. Ada sesuatu dalam diriku yang patah, retak tak bisa diperbaiki. Di tengah tubuhku yang ringkih karena kehamilan besar, di tengah usahaku yang tulus untuk membahagiakan suamiku, aku justru dihantam dengan kalimat yang paling merendahkan, paling menyakitkan. Batinku menjerit, cukup. Rio, yang duduk di sampingku, tampak terkejut. Matanya membelalak melihat kemarahan ibunya. Ia membuka mulutnya, mungkin ingin membela, namun Bu Lastri lebih cepat. Detik berikutnya, aku merasakan sesuatu yang panas dan keras menghantam pipiku. Sebuah tamparan yang begitu keras hingga kepalaku terhempas ke samping. Pipiku terasa nyeri, panas membakar, dan suara tamparan itu memenuhi seluruh ruangan, bahkan lebih keras dari dentingan sendok tadi. Aku terkesiap, terdiam, dan memegangi pipiku yang panas, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Air mata yang selama ini kutahan, yang berusaha kusembunyikan dari siapapun, akhirnya tumpah ruah, deras tanpa bisa dibendung. Semua harapan dan kesabaran yang telah kubangun perlahan, kini hancur berkeping-keping, meninggalkan rasa sakit yang tak terlukiskan. Pipiku masih terasa panas membakar, denyutan nyeri menjalar dari tulang rahang hingga ke pelipis, seolah ada bara api yang disematkan di sana. Namun, yang jauh lebih sakit adalah perih yang menganga di dalam hatiku, rasa sakit yang lebih dalam dari goresan fisik manapun. Aku memegangi pipiku yang merah padam, air mata mengalir deras tanpa bisa kutahan, membasahi wajah dan memburamkan pandanganku. Tangisanku pecah menjadi isakan-isakan kecil yang tertahan di tenggorokan. Aku berusaha mencari suara, namun yang keluar hanyalah tarikan napas pendek dan putus-putus. Apa yang ibu lakukan? Suara Rio akhirnya pecah, terdengar kaget dan panik, seolah baru tersadar dari lamunannya. Ia berdiri dari kursinya, tangannya terulur padaku, namun ragu-ragu di udara, tak berani menyentuh. Bu Lastri menatap Rio dengan tatapan marah yang masih menyala. Apa? Dia pantas mendapatkannya. Dia tidak becus memasak, berani melawan, dan membuatmu malu di depan ibu. Ibu hanya memberinya pelajaran agar dia tahu diri. Kilahnya, suaranya melengking tinggi, menusuk telinga, tanpa sedikit pun nada penyesalan atau belas kasihan. Wajahnya masih memerah karena amarah, napasnya memburu, seolah siap melontarkan lebih banyak lagi racun. Aku tidak bisa berkata-kata. Isakanku semakin keras, dada terasa sesak. Tamparan fisik itu, kata-kata merendahkan yang menusuk jiwa, dan sikap Rio yang membisu selama ini, semua itu bercampur menjadi satu adonan pahit, menghantamku telak hingga aku limbung. Aku hamil besar, di bulan ke-8 kehamilan, rentan, dan kini aku dipukul oleh ibu mertuaku sendiri, di depan suamiku. Pukulan ini bukan hanya pada fisik, melainkan pada seluruh harga diriku. Rio akhirnya mendekatiku, wajahnya penuh kekhawatiran yang baru muncul setelah bencana terjadi. Ia mencoba menyentuh lenganku, tapi aku menepisnya kasar. Aku tidak ingin disentuh. Aku merasa dikhianati, tidak hanya oleh Bu Lastri yang telah melukaiku secara fisik dan mental, tapi juga oleh Rio. Di saat yang paling krusial, saat aku membutuhkan perlindungan, saat aku paling rapuh,
ia hanya diam. Keberaniannya baru muncul setelah semuanya terjadi, setelah tamparan itu mendarat, dan itu terlalu terlambat. Anya, sayang, kamu tidak apa-apa? Pipimu, biar kuambilkan kompres. Suara Rio terdengar bergetar, penuh sesal. Aku menatapnya dengan pandangan kosong, air mata membasahi wajahku, mengaburkan pandangan ke arahnya. Tidak apa-apa? Bagaimana mungkin aku tidak apa-apa? Aku merasa seperti ditarik paksa dari sebuah jurang gelap, lalu dihempaskan kembali dengan sangat keras, jauh lebih dalam dari sebelumnya. Kakau, kenapa kau hanya diam? Bibirku bergetar, mencoba membentuk kata-kata, namun yang keluar hanyalah suara isakan yang memilukan. Aku tidak sanggup mengucapkan kekecewaan yang begitu besar yang meluap di dalam diriku. Bu Lastri, melihat reaksi Rio yang panik dan melihatku yang menolak sentuhan Rio, justru semakin kesal. Ia merasa usahanya mendidikku terhambat. Sudahlah, Rio. Jangan manjakan dia. Biarkan dia tahu diri. Dia itu cuma berlebihan. Ibu tidak pernah menamparmu seperti itu dulu, tapi kamu tidak pernah semanja dan tidak becus seperti dia. Rio membalikkan badan, menatap ibunya dengan marah yang akhirnya meledak. Bu, cukup. Anya sedang hamil besar. Ibu tidak seharusnya melakukan itu. Lalu kenapa? Hamil bukan berarti bisa seenaknya dan seenaknya menolak masukan. Ibu hanya mencoba mendidik istrimu agar menjadi wanita yang benar, yang bisa mengurus rumah tanggamu dengan baik. Bu Lastri tak mau kalah. Suaranya tetap meninggi, menggelegar di ruang makan kecil kami. Pertengkaran sengit antara ibu dan anak itu pecah, memenuhi ruangan, membuat dinding-dinding kontrakan seolah bergetar. Tapi, anehnya, aku merasa semakin jauh. Suara mereka seperti dengungan samar yang mengawang di telingaku, tak lagi mampu menembus tembok tebal kepedihan dan kehampaan yang tiba-tiba meliputiku. Aku merasa kosong, hampa, seperti cangkang yang isinya telah terkuras habis. Sudah cukup. Batinku sudah tidak sanggup lagi menampung luka. Selama ini aku selalu berpikir, ini demi Rio, demi pernikahan kami, demi bayi ini. Aku harus bertahan. Tapi untuk apa? Jika harga diriku terus diinjak-injak, jika aku terus-menerus diperlakukan seperti bukan manusia, jika orang yang kusayangi tak mampu melindungiku. Perlahan, dengan sisa tenaga yang ada, aku bangkit dari kursiku. Langkahku goyah, tapi aku berusaha menjaga keseimbangan, satu persatu. Aku berjalan melewati Rio dan Bu Lastri yang masih beradu argumen sengit, seolah mereka tidak ada. Seolah aku adalah hantu yang tak kasat mata. Pandanganku tertuju lurus pada pintu kamar kami, satu-satunya tempat yang terasa aman saat ini. Aku harus pergi dari sini, dari situasi yang mencekik dan membuatku mati perlahan. Rio melihatku berjalan dan menghentikan pertengkarannya dengan Bu Lastri. Anya, mau kemana? Anya, serunya, suaranya panik, mencoba meraih tanganku. Aku menghempaskan tangannya dengan kekuatan yang entah datang dari mana. Jangan sentuh aku, suaraku serak, bergetar, namun penuh penekanan dan tekad yang baru. Ini adalah kali pertama aku menolak sentuhan Rio dengan begitu tegas. Kali pertama aku menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan yang tak termaafkan. Aku bahkan tidak menoleh ke arah Bu Lastri yang kini terdiam, menatapku dengan ekspresi campur aduk antara terkejut, marah, dan sedikit kebingungan. Aku masuk ke dalam kamar, mengunci pintu di belakangku dengan gemetar. Punggungku bersandar pada pintu yang tertutup rapat, air mata masih mengalir tak henti. Aku meraih ponselku yang tergeletak di nakas. Jari-jariku gemetar hebat saat mencari nomor kontak. Aku harus menghubungi seseorang yang bisa mengerti, yang bisa melindungiku, yang bisa memberiku kekuatan. Bukan Rio, bukan keluarganya. Seseorang yang tahu bagaimana harga diriku harus dipertahankan. Keputusanku sudah bulat, sejelas langit pagi. Tamparan itu adalah titik balik, adalah batas terakhir yang tak bisa kutoleransi lagi. Tidak ada lagi toleransi, tidak ada lagi harapan palsu, tidak ada lagi mencoba meluluhkan hati yang beku. Aku harus menyelamatkan diriku, dan yang terpenting, menyelamatkan bayiku dari lingkungan yang penuh tekanan dan kekerasan mental serta fisik ini. Aku tidak bisa lagi membiarkan diriku hancur perlahan, meratapi nasib tanpa berbuat apa-apa. Ini bukan lagi tentang bertahan,
tapi tentang melarikan diri dari sebuah lingkaran setan yang siap menelan habis kehidupanku dan masa depan anakku. Aku harus bangkit. Kamar tidur terasa seperti kapsul kedap suara, terputus dari hiruk-pikuk dunia luar, terutama dari suara pertengkaran Rio dan ibunya yang masih samar-samar terdengar dari balik pintu. Aku merosot ke lantai, bersandar pada pintu yang terkunci rapat, tangisanku masih tak terbendung. Pipiku berdenyut nyeri, panas membakar. Namun itu hanyalah sebagian kecil dari rasa sakit yang kurasakan. Yang jauh lebih menyakitkan adalah perih yang menganga di dalam hatiku, perasaan dikhianati, ditinggalkan sendirian, dan tak berdaya. Aku memeluk perutku yang membuncit, mencoba menenangkan diriku dan bayi di dalamnya yang mungkin ikut merasakan setiap gejolak emosiku yang kacau. "Maafkan ibu, nak," bisikku lirih, di antara isakan yang memilukan. Suaraku tercekat. Ibu tidak bisa melindungimu dari semua ini. Ibu terlalu lemah. Tapi ibu akan berjuang. Demi kita. Ibu janji. Setelah beberapa saat, isakanku mereda, berganti menjadi sesenggukan kecil. Aku tahu, menangis tak akan menyelesaikan masalah, apalagi dalam kondisi seperti ini. Yang kubutuhkan sekarang adalah ketenangan untuk berpikir jernih, sebuah strategi untuk keluar dari situasi mencekik ini. Aku harus melakukan sesuatu yang drastis. Aku tak bisa terus-menerus terpuruk dan membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku, menggerogoti jiwaku perlahan. Aku harus melindungi bayiku yang tak bersalah dan diriku sendiri dari lingkungan yang toksik ini. Jari-jariku yang masih gemetar meraba layar ponsel. Aku memikirkan siapa yang bisa kubungi, siapa yang bisa kupercayai sepenuhnya. Rio? Tidak, ia sudah gagal melindungiku. Ia terlalu takut pada ibunya. Keluarganya? Lebih baik tidak. Mereka pasti akan memihak Bu Lastri, menganggapku hanya menantu yang manja atau tidak tahu diri. Orang tuaku? Ya, tapi aku tidak ingin membuat mereka terlalu khawatir atau panik. Mereka sudah cukup tua, dan kabar ini pasti akan membuat mereka sangat terpukul, mungkin bahkan jatuh sakit. Lalu, sebuah nama tiba-tiba muncul di benakku, seolah kilat di tengah badai. Om Haris. Adik bungsu dari mendiang ayahku. Om Haris adalah sosok yang sangat sukses, namun rendah hati. Setelah lulus kuliah, ia memilih jalur yang berbeda dari kakak-kakaknya. Ia merantau ke luar negeri, ke Eropa, di mana ia membangun kerajaan bisnis properti yang sangat besar dari nol. Dia bukan tipe orang yang suka pamer kekayaan atau gembar-gembor kesuksesannya, tapi aku tahu dia punya banyak koneksi dan pengaruh. Meskipun jarang bertemu karena jarak, Om Haris selalu menunjukkan perhatian tulusnya padaku dan orang tuaku. Ia sering mengirimkan hadiah, atau sekadar menelepon untuk menanyakan kabar, terutama saat ada perayaan penting. Ia adalah pribadi yang tenang, cerdas, bijaksana, dan yang paling penting, selalu bisa diandalkan dalam situasi sulit. Yang paling kuingat dari dia adalah bagaimana ia selalu menyayangi keluarganya, terutama mendiang ayahku yang sangat ia hormati. Aku ragu sejenak. Apakah ini terlalu berlebihan? Melibatkan Om Haris yang super sibuk dengan urusan bisnis internasionalnya? Apakah ia akan menganggap masalah rumah tanggaku ini sepele? Tapi kemudian, bayangan tamparan Bu Lastri kembali melintas di benakku, dan rasa sakit di pipiku seolah hidup kembali, menusuk-nusuk. Ini bukan lagi soal masalah rumah tangga biasa. Ini adalah kekerasan fisik. Dan aku sedang hamil besar, sangat rentan. Aku butuh perlindungan, bukan sekadar nasihat. Aku butuh seseorang yang bisa bertindak. Dengan sisa keberanian yang entah datang dari mana, aku membuka kontak dan mencari nama, Om Haris. Jari telunjukku bergetar saat menekan tombol panggil. Jantungku berdebar kencang, antara cemas, takut, dan penuh harap. Aku merasa seperti sedang melakukan lompatan besar ke dalam ketidakpastian. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya dijawab. Halo, Anya? Ada apa? Tumben sekali menelepon malam-malam begini. Suara Om Haris terdengar tenang, namun ada nada terkejut yang samar. Biasanya, kami hanya berkomunikasi lewat pesan singkat atau telepon pada jam kerja normal. Aku mencoba menenangkan napasku yang masih tersengal. Om. Suaraku tercekat, tangis yang baru saja reda kini kembali mendesak naik ke tenggorokan. Om, aku butuh bantuan.
Suasana di seberang sana langsung berubah hening, tegang. Anya? Ada apa? Kamu menangis? Suaramu bergetar. Ada masalah apa? Bicaralah pelan-pelan. Jangan panik, desak Om Haris. Suaranya kini terdengar penuh kekhawatiran yang tulus. Aku mengambil napas dalam-dalam, berusaha keras merangkai kata demi kata agar suaraku tak terlalu kacau. Om, aku ditampar ibu mertua. Seketika, keheningan di seberang telepon menjadi lebih pekat, menusuk hingga ke tulang. Aku bisa merasakan Om Haris menahan napas, terkejut luar biasa. Apa? Ditamp. Suaranya meninggi, namun ia langsung mengendalikannya, meredam emosinya dengan cepat. Oleh Bu Lastri? Kenapa? Kamu sedang hamil, kan? Astaga, bagaimana bisa dia melakukan itu? Aku menceritakan semuanya, dari awal mula. Mulai dari kritikannya yang tak henti-henti tentang masakanku yang hambar, pertengkaranku dengannya yang memanas, hingga momen tamparan yang kuterima. Aku menceritakan betapa lelahnya aku dengan perlakuan Bu Lastri selama ini, bagaimana aku mencoba bersabar, dan bagaimana Rio tidak bisa berbuat banyak, selalu dalam posisi serba salah. Aku tidak berusaha membesar-besarkan, hanya menceritakan fakta sejelas-jelasnya, apa adanya, tanpa tambahan bumbu emosi. Namun, nada suaraku yang bergetar dan isakan yang sesekali lolos sudah cukup menggambarkan betapa hancurnya perasaanku, betapa rapuhnya aku saat itu. Om Haris mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong. Tak ada suara lain selain napasnya yang berat dan sedikit desahan kekecewaan di seberang sana. Setelah aku selesai bercerita, ia terdiam sejenak. Aku bisa membayangkan raut wajahnya yang serius, berpikir keras, menganalisis setiap detail yang kuceritakan. Anya, dengar baik-baik, katanya akhirnya. Suaranya tenang namun sangat tegas, penuh otoritas. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Kamu sudah melakukan hal yang benar dengan menghubungiku. Paman tidak akan membiarkan ini terjadi. Ini sudah keterlaluan. Kamu dan bayimu adalah tanggung jawab kami. Sekarang, apa yang kamu inginkan? Katakan saja, Paman akan usahakan. Pertanyaan itu membuatku terdiam. Apa yang kuinginkan? Aku memikirkannya sejenak, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Aku tidak ingin lagi hidup dalam ketakutan dan tekanan ini. Aku tidak ingin anakku tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan dan permusuhan. Aku ingin bebas. Aku ingin kedamaian. Aku ingin cerai, Om, kataku. Suara pelan namun penuh keyakinan dan keteguhan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini jika aku harus terus-menerus diperlakukan seperti ini. Aku tidak mau anakku melihat ibunya terus-menerus disakiti, baik fisik maupun batin. Baik, Anya. Paman mengerti. Jawab Om Haris tanpa keraguan sedikitpun, seolah keputusanku adalah hal yang paling masuk akal di dunia. Itu keputusanmu, dan Paman akan mendukung penuh. Paman akan urus semuanya dari sini. Kamu jangan khawatir soal biaya atau prosesnya. Paman punya tim pengacara terbaik. Yang penting sekarang, kamu istirahat, jangan terlalu banyak pikiran. Besok pagi-pagi sekali, Paman akan mengirimkan seseorang untuk menjemputmu. Kamu akan tinggal di tempat yang aman dan nyaman, jauh dari jangkauan mereka. Jangan beritahu siapapun tentang ini, terutama Rio dan ibunya. Paham? Aku merasa beban berat yang selama ini menindih pundakku terangkat seketika. Ada secercah harapan yang muncul, cahaya terang di tengah kegelapan yang menyelimutiku. Om Haris adalah penyelamatku, malaikat tak terduga yang datang di saat aku paling putus asa. Terima kasih, Om, kataku. Air mata haru kini bercampur dengan air mata kesedihan, membentuk rasa pahit manis yang membingungkan. Terima kasih banyak, Om. Aku tidak tahu harus membalasnya bagaimana. Tidak perlu berterima kasih, Anya. Kamu adalah keponakan Paman, darah daging kami. Itu sudah tugas Paman, ujarnya dengan nada yang menghangatkan hati. Sekarang, beristirahatlah. Besok semuanya akan lebih baik. Paman akan mengabarimu lagi. Ia lalu mengakhiri panggilan. Aku menatap ponsel di tanganku, sebuah benda kecil yang baru saja mengubah arah hidupku. Keputusan sudah dibuat. Langkah pertama menuju kebebasan telah diambil. Meskipun masih ada rasa takut dan tidak tahu persis apa yang akan terjadi di depan,
Aku merasa ada kekuatan baru yang muncul dalam diriku. Aku tidak lagi sendirian. Pertempuran ini mungkin belum berakhir, tapi setidaknya, aku punya sekutu yang kuat, yang akan berdiri di sisiku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas lega, merasakan secuil kedamaian. Malam itu, setelah panggilan telepon yang menghadirkan secercah harapan dari Om Haris, aku akhirnya bisa terpejam, meskipun tidurku tidak sepenuhnya nyenyak. Ada campuran perasaan lega yang membuncah, namun bercampur aduk dengan rasa takut dan cemas yang mendalam. Pikiran tentang langkah besar yang akan kuambil terus berputar di kepala. Namun ada pula ketenangan dari janji Om Haris yang meyakinkanku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, mungkin sejak awal pernikahanku dengan Rio, aku merasa memiliki harapan dan dukungan yang nyata, bukan sekadar janji kosong. Pukul 5 pagi, saat subuh masih menyelimuti langit dengan warna kelabu, ponselku bergetar pelan di samping bantal. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Anya, ini dari tim Om Haris. Kami sudah di depan kontrakan Nyonya. Mohon bersiap, kami menunggu di dalam mobil. Jantungku langsung berdegup kencang, memukul-mukul rusukku seolah ingin melompat keluar. Ini dia. Waktunya. Aku melirik Rio yang masih pulas di sampingku. Wajahnya terlihat lelah, bahkan dalam tidurnya, mungkin karena pertengkaran sengit semalam dengan ibunya. Aku memandangnya lama. Ada rasa sedih yang menyelinap di hatiku. Meskipun dia tidak bisa melindungiku dari ibunya, aku tahu dia mencintaiku dengan caranya sendiri, yang mungkin hanya itu yang dia tahu. Namun, cintanya tidak cukup kuat untuk melindungiku dari cengkraman ibunya, tidak cukup kuat untuk memberiku kedamaian yang kubutuhkan. Aku tidak bisa lagi menunda kebahagiaanku sendiri dan kebahagiaan anakku demi orang lain. Perlahan dan hati-hati, dengan perut yang sudah sangat besar, aku bangkit dari tempat tidur. Setiap gerakan terasa begitu berat dan canggung. Aku meraih tas kecil yang sudah kusiapkan semalam, berisi beberapa pasang pakaian ganti, dompet, ponsel, dokumen penting seperti KTP dan kartu keluarga, serta beberapa foto kenangan yang paling berharga bagiku, foto masa kecilku bersama orang tua, dan foto pernikahan kami yang sekarang terasa ironis. Aku tidak ingin membawa terlalu banyak barang, hanya yang esensial. Dengan perut besar ini, setiap beban terasa berlipat ganda dan membuatku cepat lelah. Aku melirik kamar mandi, lalu ke dapur. Rumah kontrakan yang selama ini menjadi saksi bisu tawa kecil, harapan, namun juga air mataku yang tak terhitung jumlahnya. Semua kenangan, baik yang pahit maupun yang manis, seolah berkelebat di benakku, memutar ulang fragmen-fragmen kehidupan. Aku tahu, saat aku melangkah keluar dari pintu ini, semuanya akan berubah drastis, tak ada jalan kembali. Dengan napas tertahan, aku membuka pintu kamar. Rio masih terlelap dalam tidurnya yang nyenyak, tak menyadari perpisahan yang akan terjadi. Aku melangkah keluar dari kamar dengan sangat hati-hati, berusaha tidak membuat suara sedikit pun yang bisa membangunkannya. Setiap langkah kakiku terasa begitu berat, seperti aku sedang meninggalkan sebagian dari diriku di belakang, tertinggal di rumah itu. Lorong yang gelap gulita di kontrakan ini terasa seperti jalan setapak yang membimbingku menuju masa depan yang tidak pasti, namun juga penuh potensi. Ketika aku sampai di pintu depan, aku menoleh ke belakang sekali lagi. Seng. Hanya keheningan yang menyelimuti, seolah kontrakan itu menahan napas. Aku memegang gagang pintu yang dingin, udara pagi yang dingin menyentuh wajahku, menyegarkan sekaligus menenangkan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang masih kumiliki. Ini demi aku. Ini demi bayiku. Demi kehidupan baru yang lebih baik. Aku membuka pintu perlahan, menciptakan celah kecil. Di luar, ada sebuah mobil sedan hitam mewah terparkir rapi di pinggir jalan yang masih sepi. Seorang pria berjas hitam yang tampak profesional berdiri tegap di sampingnya, membuka pintu belakang. Dia menatapku dengan ramah dan mengangguk sopan. "Nyonya Anya?" tanyanya pelan, memastikan. Aku mengangguk, mataku sedikit berkaca-kaca karena embun pagi dan perasaan yang campur aduk. "Ya, saya Anya." "Mari, Nyonya. Mobil sudah siap, dan jalanan masih lengang. Kita bisa segera berangkat," ujarnya, suaranya tenang dan meyakinkan. Aku melangkah keluar, meninggalkan kontrakan yang telah menjadi rumahku selama ini, rumah yang menyimpan begitu banyak luka.
Pintu kayu itu tertutup perlahan di belakangku, menghasilkan suara klik yang terasa begitu final, seperti penutup sebuah bab. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Aku tahu, jika aku menoleh, aku mungkin akan goyah, mungkin akan menyesal dan tidak jadi pergi. Pria itu dengan cekatan membukakan pintu mobil untukku. Di dalam, sudah ada seorang wanita parubaya dengan senyum hangat di wajahnya. Ia mengenakan blus rapi dan terlihat sangat ramah. Saya Bu Santi, yang akan menemani Nyonya Anya selama perjalanan dan di tempat tujuan nanti. Selamat pagi, Nyonya Anya. Aku membalas senyumnya tipis, merasa sedikit lega dengan kehadirannya. Pagi, Bu Santi. Terima kasih. Mobil melaju dengan tenang, nyaris tanpa suara, membelah jalanan yang masih sepi di pagi buta. Aku menatap keluar jendela, melihat fajar yang mulai menyingsing, mewarnai langit dengan gradasi jingga, merah muda, dan ungu yang menawan. Ada perasaan campur aduk di dadaku, sedih karena perpisahan yang tak terelakkan ini, namun juga harapan yang membuncah akan awal yang baru, lembaran putih yang siap kutulis. Aku tahu, dari saat ini dan seterusnya, hidupku tidak akan sama lagi. Aku telah memilih jalan yang berbeda, jalan yang mungkin penuh tantangan dan ketidakpastian, tapi juga jalan menuju kebebasan, kedamaian, dan harga diri yang telah lama terenggut dariku. Di sisi lain, Rio akan terbangun dan menemukan rumah ini hampa. Aku tidak tahu bagaimana reaksinya, bagaimana reaksi Bu Lastri saat mengetahui aku pergi. Tapi aku tahu, aku harus kuat. Aku harus melindungi diriku dan calon buah hatiku dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, yang pernah kualami. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku siap menghadapinya. Perjalanan dengan mobil terasa singkat, meskipun kenyataannya cukup jauh dari kontrakan kami yang sumpek dan penuh kenangan pahit. Aku tidak tahu persis kemana kami pergi, hanya menyerahkan diri sepenuhnya pada arahan dan kepercayaan yang kuberikan pada Om Haris. Rasa kantuk dan lelah akibat begadang semalam serta gejolak emosi yang menguras tenaga membuatku nyaris tak menyadari perubahan lanskap di luar jendela. Saat mobil melambat dan akhirnya berhenti, aku terkesiap melihat pemandangan di depanku. Sebuah rumah minimalis modern yang berdiri kokoh dan anggun di sebuah kompleks perumahan elit, jauh dari keramaian dan polusi kota. Halamannya ditata apik dengan taman kecil, rumputan hijau yang terawat sempurna, dan beberapa pohon peneduh. Lokasinya terasa sangat privat, tersembunyi di antara pepohonan rindang dan dikelilingi pagar tinggi yang memberikan rasa aman. Pria yang menjemputku dengan sigap membukakan pintu mobil, dan Bu Santi tersenyum padaku. Kita sudah sampai, Nyonya Anya. Ini adalah rumah yang Om Haris siapkan khusus untuk Nyonya. Mari, saya antar masuk. Aku melangkah keluar dari mobil, merasakan udara pagi yang sejuk dan segar memenuhi paru-paruku. Bau tanah basah dan dedaunan memenuhi indera penciumanku, jauh berbeda dari aroma pengap dan debu di kontrakan. Rumah itu tampak lebih besar dan megah dari yang kubayangkan. Jendela-jendela besar yang membentang dari lantai hingga langit-langit memungkinkan cahaya matahari masuk dengan leluasa, menerangi setiap sudut ruangan. Di dalam, suasananya hangat, modern, dan sangat nyaman. Perabotan serba baru, dengan sentuhan desain minimalis yang elegan dan fungsional. Ada sofa empuk berwarna krem di ruang tamu yang luas, televisi layar lebar yang terpasang di dinding, dan sebuah dapur bersih lengkap dengan peralatan masak terbaru yang berkilauan. Semuanya terasa begitu asing, namun juga sangat menenangkan. Seolah-olah rumah ini memang disiapkan secara mendadak namun sempurna untukku. Bu Santi mengajakku berkeliling, menunjukkan kamar tidur utama yang sangat luas dengan tempat tidur ukuran king, dilengkapi kamar mandi dalam yang mewah. Kemudian, ia membuka pintu sebuah ruangan kecil yang membuatku tersenyum haru. Sebuah kamar bayi yang sudah ditata manis dengan ranjang bayi putih bersih, lemari kecil berisi beberapa pakaian bayi yang lucu, dan hiasan dinding bertema awan. Om Haris ingin Nyonya merasa nyaman dan tidak kekurangan apapun di sini selama menanti persalinan dan pemulihan. Jelas Bu Santi sambil tersenyum lembut. Semua kebutuhan Nyonya dan calon bayi sudah disiapkan. Ada juga beberapa asisten rumah tangga yang akan membantu mengurus keperluan Nyonya, seperti membersihkan rumah dan menyiapkan makanan. Tapi mereka tidak akan tinggal di sini. Mereka akan datang setiap pagi dan pulang sore hari untuk menjaga privasi Nyonya sepenuhnya. Aku merasa terharu hingga tenggorokanku tercekat.
Rasanya seperti mimpi. Setelah berbulan-bulan hidup dalam tekanan, cibiran, dan kekurangan kasih sayang dari keluarga mertua, kini aku mendapatkan perhatian yang begitu melimpah dan tulus dari Om Haris, yang bahkan jarang kutemui secara langsung. Ada sedikit rasa bersalah karena merepotkan seseorang yang begitu sibuk, tapi rasa terima kasih jauh lebih besar, meluap-luap di dalam dada. Terima kasih banyak, Bu Santi. Ini luar biasa. Tolong sampaikan terima kasihku yang tak terhingga pada Om Haris, kataku, suaraku sedikit bergetar karena emosi yang meluap. Sama-sama, Nyonya. Ini sudah tugas kami. Om Haris sangat peduli pada Nyonya. Nyonya fokus saja pada kesehatan, istirahat, dan persiapan menyambut kelahiran sang buah hati, jawabnya lembut, mengelus lenganku menenangkan. Tak lama setelah Bu Santi pamit pulang, meninggalkan aku sendirian di rumah yang asing namun nyaman ini, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu mengangkatnya, tapi kemudian aku ingat pesan Om Haris bahwa ia akan mengabariku setelah aku sampai. Halo, Anya? Ini Paman. Suara Om Haris terdengar di ujung telepon, jernih dan menenangkan. Bagaimana kabarmu? Sudah nyaman di sana? Sudah sarapan? Alhamdulillah, nyaman sekali, Om. Sangat nyaman. Terima kasih banyak atas semuanya, Om. Rumah ini luar biasa, jawabku tulus, air mata kembali menggenang di pelupuk mata. Syukurlah. Dengar, Anya. Paman tahu ini akan menjadi masa sulit dan penuh tantangan bagimu. Tapi Paman ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Paman akan menanggung semua biaya hukum, semua pengeluaranmu selama di sana, dan semua kebutuhan bayimu nanti, dari popok sampai pendidikan terbaik, ujarnya dengan nada mantap. Paman juga sudah menyiapkan tim pengacara terbaik untuk kasusmu. Mereka akan memastikan kamu mendapatkan hak-hakmu sepenuhnya, tanpa ada yang terlewat. Paman tidak ingin kamu atau cucu Paman nanti kekurangan apapun. Jangan pernah merasa sungkan untuk meminta apapun pada Paman atau tim Paman. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Aku tak bisa menahan tangis haru yang akhirnya tumpah. Om, kenapa Om begitu baik padaku? Aku merasa tidak enak sudah merepotkan Om. Om Haris terkekeh pelan di seberang telepon. Anya, kamu adalah keponakan Paman. Kamu adalah bagian dari keluarga kami. Mendiang ayahmu adalah kakak yang paling Paman sayangi dan hormati. Paman tahu kamu dan orang tuamu adalah orang baik yang jujur dan tulus. Dan Paman tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Apalagi saat kamu sedang membawa cucu Paman ini dalam kandunganmu. Paman janji, kamu dan bayimu akan mendapatkan kehidupan yang layak dan aman, jauh dari masalah. Kata-kata Om Haris seolah membasuh luka di hatiku, memberikan balsam yang menyejukkan. Aku tidak pernah menyangka akan mendapatkan dukungan sebesar ini. Selama ini, aku selalu merasa berjuang sendiri, menghadapi semua tekanan sendirian. Namun kini, aku tahu ada keluarga besar yang berdiri di belakangku, siap melindungiku dengan segenap kemampuan mereka. Kekuatan baru pun mengalir dalam diriku, mengisi setiap sel tubuhku yang lelah. Aku tidak bisa lagi tenggelam dalam kesedihan atau meratapi nasib. Aku harus kuat demi anakku, demi masa depanku, dan demi kepercayaan yang Om Haris berikan padaku. Perjalanan ini memang akan berat, tapi aku tidak sendirian. Siang harinya, tepat pukul 1, sebuah mobil hitam kembali tiba di halaman. Seorang wanita parubaya berpenampilan profesional, mengenakan setelan blazer abu-abu yang rapi, turun bersama seorang asistennya. Selamat siang, Nyonya Anya. Saya Ibu Karina, pengacara senior dari firma hukum yang ditunjuk Om Haris. Sapanya ramah, menjabat tanganku dengan jabat tangan yang mantap dan meyakinkan. Asisten saya, Mira, akan membantu mengurus dokumen. Kami duduk di ruang tamu yang terang benderang, dan Bu Karina mulai menjelaskan secara rinci tentang proses perceraian. Ia berbicara dengan tenang, jelas, dan sangat profesional, tanpa sedikit pun nada menghakimi. Ia menjelaskan hak-hakku sebagai istri dan calon ibu, prosedur persidangan yang akan kami lalui, serta langkah-langkah untuk mendapatkan hak asuh penuh atas anakku, mengingat kondisi kekerasan yang terjadi. Mendengarkan penjelasannya, aku merasa sedikit lebih tenang dan yakin. Setidaknya, aku tahu apa yang harus kuhadapi, dan bahwa ada ahli yang akan memanduku di setiap langkah. Perjuanganku memang baru dimulai,
Tapi dengan tim yang kuat dan dukungan luar biasa ini, aku merasa jauh lebih siap untuk menghadapi badai yang akan datang. Sementara Anya menemukan kedamaian dan kekuatan baru yang menenangkan di rumah persembunyiannya yang nyaman, kontrakan sederhana yang ia tinggalkan seketika berubah menjadi medan perang, dipenuhi kekacauan dan kepanikan. Rio terbangun di pagi hari dengan perasaan aneh yang mencengkeram. Sisi tempat tidur di sampingnya dingin dan kosong. Ia memanggil nama Anya beberapa kali. "Anya? Sayang?" Namun tak ada sahutan, hanya keheningan yang membalas. Awalnya ia berpikir Anya mungkin di dapur menyiapkan sarapan, atau di kamar mandi. Namun, keheningan yang tak biasa dan instingnya sebagai suami membuatnya diliputi kecemasan yang mendalam. Ia bangkit, berlari kecil keluar dari kamar. Dapur kosong, meja makan masih dengan sisa-sisa opor ayam semalam, piring-piring bekas makan kami teronggok begitu saja. Pandangannya beralih ke pintu depan yang sedikit terbuka, hal yang sangat aneh, karena Anya selalu mengunci pintu dengan rapat, bahkan saat kami di dalam rumah. Ia memeriksa sekeliling, mencari catatan atau petunjuk di meja atau kulkas, namun tak ada apa-apa. Hanya tas kecil Anya yang biasa ia pakai untuk bepergian kini tak ada di tempatnya. Kekhawatiran Rio memuncak, berubah menjadi ketakutan yang mencekik. Ia segera meraih ponselnya dan menelepon ponsel Anya, namun hanya nada sambung yang terus terdengar tanpa ada yang mengangkat. Dicobanya berkali-kali, hasilnya tetap sama. Ponsel Anya mati. Panik mulai menyergapnya, napasnya memburu. "Anya? Kamu di mana? Kamu jangan membuatku takut," gumamnya. Suaranya bergetar, hampir menangis. Tak lama setelah kepanikan Rio memuncak, ketukan keras yang terburu-buru di pintu membuat Rio terlonjak kaget. Itu pasti ibunya, Bu Lastri, dengan kebiasaannya datang tanpa pemberitahuan. Rio membuka pintu, dan Bu Lastri langsung masuk dengan wajah yang perpaduan antara cemas dan marah. Matanya menyorot tajam ke sekeliling rumah yang kosong. "Rio, apa yang terjadi?" Ibu telepon Anya tidak aktif. Dia tidak ada di rumahnya. "Kamu bertengkar lagi dengannya sampai dia pergi." Rio menatap ibunya dengan tatapan kosong, penuh putus asa. "Anya pergi, Bu. Dia tidak ada di mana-mana. Ponselnya mati. Dia pergi membawa tas kecilnya." Wajah Bu Lastri yang semula cemas kini berubah drastis menjadi marah besar yang membara. "Apa? Pergi? Wanita kurang ajar. Pasti dia kabur karena tidak mau ibu tegur keras semalam. Wanita seperti dia memang tidak tahu terima kasih. Sudah diberi tumpangan, malah begini." "Ibu, ini semua salah ibu." Rio akhirnya berteriak, suaranya menggelegar. Amarah yang selama ini ia pendam meledak tak terkendali. Ini adalah kali pertama ia membentak ibunya dengan amarah sebesar itu. Ibu yang menamparnya. Ibu yang terus-menerus merendahkannya dan membuat dia merasa tidak berharga. Ibu yang membuat dia menderita sampai dia tidak tahan lagi. Bu Lastri terdiam sejenak, terkejut mendengar Rio membentaknya untuk pertama kali dalam hidupnya. Ekspresinya menunjukkan kekagetan yang luar biasa, bibirnya sedikit terbuka. Namun, ia segera kembali ke mode menyerang, tidak mau disalahkan. "Apa? Ibu hanya mendidiknya. Dia menantu yang tidak tahu diri. Lalu, kau mau bilang ini salah ibu? Kau membelanya sekarang setelah dia mempermalukan kita semua dengan kabur begitu saja." Pertengkaran sengit antara ibu dan anak itu pun pecah, jauh lebih parah dan intens dari pertengkaran semalam. Rio menyalahkan ibunya atas kepergian Anya, menumpahkan semua kekesalan, frustrasi, dan rasa bersalah yang selama ini ia pendam dalam dirinya. Ia mengungkapkan betapa tertekannya Anya selama ini, betapa ia merasa tidak berdaya melindunginya dari ibunya sendiri, dan betapa ia menyesal atas segala yang terjadi. Ia merasa gagal sebagai suami. Dia hamil besar, Bu. Ibu tidak punya hati menamparnya. Bayangkan bagaimana perasaannya. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Aku melihatnya, tapi aku tidak bisa melindunginya. Rio mengusap wajahnya frustrasi dengan kedua tangannya, rambutnya acak-acakan. Kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk pada Anya atau bayiku, aku tidak akan pernah memaafkan ibu. Tidak akan pernah. Bu Lastri pun tidak mau kalah.
Ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh menantu yang dianggapnya rendahan, dan kini oleh anaknya sendiri. Ia takut pandangan masyarakat terhadap keluarganya akan rusak. Ini pasti ulah keluarganya. Pasti dia sengaja kabur untuk mempermalukan kita di mata tetangga dan teman-teman arisan. Dia ingin mencari sensasi. Kita harus cari dia. Dia tidak boleh seenaknya pergi dari rumah tanpa kabar. Mereka berdua menghabiskan sepanjang hari mencari Anya. Rio mencoba menghubungi semua teman-teman Anya yang ia kenal, rekan kerjanya, dan bahkan kerabat jauh dari pihak Anya yang ia ketahui. Bu Lastri menelepon semua kenalannya, menyebarkan cerita versi dirinya yang menyudutkan Anya sebagai menantu durhaka yang kabur dari rumah dan tidak tahu terima kasih. Namun, hasilnya nihil. Anya seolah lenyap ditelan bumi. Tidak ada jejak, tidak ada kabar. Ponsel Anya tetap mati, seolah sengaja dimatikan untuk memutuskan semua kontak. Semakin lama Anya tidak ditemukan, semakin Bu Lastri panik dan amarahnya semakin memuncak. Rasa takut akan gosip di lingkungan sosialnya, rasa malu jika tahu menantunya yang hamil kabur, membuat ia semakin kehilangan akal sehat. Ia mendesak Rio untuk melapor polisi dengan alasan istri menghilang, bahkan mengancam akan mencari Anya sampai ke kampung halamannya dan menyeretnya pulang. Namun, Rio kini merasakan penyesalan yang mendalam dan sebuah kesadaran pahit. Ia teringat tatapan mata Anya semalam, tatapan penuh kekecewaan saat Anya menolak sentuhannya. Ia teringat betapa rapuhnya Anya dan betapa ia gagal melindunginya. Ia tahu, kepergian Anya adalah salahnya. Kesalahannya karena tidak tegas membela istrinya dari kejamnya perlakuan ibunya. Hatinya hancur berkeping-keping, dibebani rasa bersalah yang tak tertahankan. Tidak, Bu. Kita tidak lapor polisi sekarang, tegas Rio, menatap ibunya dengan tatapan bertekad. Ini masalah keluarga, bukan kasus kriminal. Aku akan mencarinya sendiri. Aku akan membuat dia kembali. Aku akan minta maaf padanya, dan aku akan melindunginya dari ibu. Bu Lastri hanya bisa mendengus kesal. Raut wajahnya menunjukkan kekalahan tipis, namun ia tak bisa lagi mengendalikan Rio sepenuhnya. Ia menyadari bahwa sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Kepergian Anya, menantu yang selama ini ia pandang rendah, kini membawa kekacauan besar dalam hidupnya dan hidup putranya. Rumah yang tadinya selalu ia jaga citranya di mata orang, kini terasa dingin dan kosong, dipenuhi ketegangan dan kecurigaan. Badai telah benar-benar menerpa keluarga ini, dan pemicunya adalah tamparan di pipi seorang wanita hamil. Mereka tidak tahu, badai ini baru permulaan dari segala konsekuensi yang akan mereka hadapi. Beberapa minggu berlalu sejak Anya menempati rumah persembunyiannya. Hari-harinya kini terasa lebih tenang dan bermakna. Ia mengisi waktu dengan istirahat yang cukup untuk tubuhnya yang hamil besar, menjalani pemeriksaan kehamilan rutin dengan dokter kandungan pilihan Om Haris yang sangat kompeten, dan melakukan sesi konsultasi intensif dengan Bu Karina, pengacara senior yang ditugaskan untuk kasusnya. Rumah itu adalah surga kecil baginya, tempat ia bisa bernapas lega, jauh dari tekanan dan cibiran, dan mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk pertempuran yang akan datang. Bu Santi dan para asisten rumah tangga memastikan semua kebutuhannya terpenuhi, mulai dari makanan bergizi seimbang yang disesuaikan khusus untuk ibu hamil, asupan vitamin penting, hingga pakaian yang nyaman. Ia bahkan menemukan buku-buku tentang kehamilan dan parenting di Nakas. Semua sudah disiapkan tanpa perlu ia meminta. Anya tidak pernah menyangka bahwa proses perceraian akan serumit dan sedetail ini. Bu Karina dengan sabar menjelaskan setiap langkah hukum yang harus mereka tempuh. Mulai dari pengumpulan bukti kekerasan verbal dan fisik yang dialami Anya, persiapan kesaksian yang kuat, hingga merancang strategi menghadapi pihak Rio dan Bu Lastri di pengadilan. Anya menceritakan semua detail perlakuan Bu Lastri yang menyakitkan, termasuk insiden tamparan di pipi, tekanan yang terus-menerus untuk pindah rumah, dan semua sindiran merendahkan yang menghancurkan mentalnya sedikit demi sedikit. Ia juga dengan jujur mengakui bahwa Rio seringkali pasif, tidak bisa membela atau melindunginya dari ibunya sendiri, yang justru menambah luka batinnya. Nyonya Anya, kami akan membangun kasus yang sangat kuat berdasarkan pola kekerasan emosional dan fisik yang Nyonya alami secara sistematis. Jelas Bu Karina suatu sore, sambil menata tumpukan dokumen tebal di meja kopi. Suaranya profesional namun penuh empati.
Kami akan menekankan bagaimana hal ini secara serius membahayakan kesehatan mental dan fisik Nyonya, terutama selama masa kehamilan yang sangat rentan ini. Bukti-bukti medis dari dokter juga akan menjadi poin krusial untuk argumen kami dalam mendapatkan hak asuh penuh atas anak Nyonya. Anya merasa sedikit lega setelah mencurahkan semuanya. Beban yang selama ini ia pikul sendiri kini terbagi. Bu Karina dan timnya tampak sangat profesional dan meyakinkan. Bukan hanya sebagai penasihat hukum tetapi juga sebagai pendengar yang baik. Mereka tidak hanya fokus pada aspek hukum semata, tetapi juga pada kesejahteraan dan pemulihan Anya secara holistik. Bagaimana dengan pihak Rio dan Bu Lastri, Bu Karina? Tanya Anya, sedikit gugup. Apakah mereka sudah mencoba menghubungi saya atau tim Anda? Bu Karina mengangguk tenang. Ya, Nyonya. Rio sempat mencoba menghubungi Nyonya beberapa kali ke nomor lama. Tampaknya ia panik. Namun, karena tidak ada respons, ia kemudian menghubungi kantor kami. Kami sudah memberitahu mereka bahwa Nyonya diwakili oleh firma hukum kami dan sedang secara resmi mengajukan gugatan cerai atas dasar kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana reaksi mereka saat menerima kabar itu? Tanya Anya, menahan napas, membayangkan kemarahan Bu Lastri. Tentu saja mereka sangat terkejut dan kemudian menunjukkan reaksi yang sangat marah. Jawab Bu Karina datar, seolah sudah memprediksi. Terutama Bu Lastri. Dia sempat melontarkan ancaman akan melaporkan Nyonya atas dasar kabur dari rumah atau penculikan jika Nyonya tidak segera kembali dan membatalkan gugatan. Namun, kami sudah memberikan peringatan keras bahwa tindakan semacam itu justru akan memperburuk posisi mereka di mata hukum. Kami juga menekankan bahwa Nyonya pergi atas kehendak sendiri karena adanya kekerasan yang tidak bisa ditoleransi dalam rumah tangga, dan kami memiliki bukti yang cukup kuat untuk mendukung klaim tersebut. Anya tersenyum tipis, merasa sedikit kemenangan kecil. Syukurlah. Jadi mereka tidak akan bisa macam-macam. Betul sekali, Nyonya. Om Haris juga sudah memastikan agar mereka tidak bisa melacak keberadaan Nyonya. Beliau punya koneksi yang sangat kuat dan jaringan yang luas, bahkan di ranah keamanan. Nyonya aman sepenuhnya di sini. Jangan khawatir. Bu Karina menenangkan, tatapannya meyakinkan. Selain persiapan hukum dan keamanan, dukungan finansial serta emosional dari Om Haris benar-benar luar biasa, melebihi ekspektasi Anya. Om Haris sering menelepon Anya secara pribadi, menanyakan kabar, memastikan ia dalam kondisi terbaik, dan selalu memberikan kata-kata penyemangat. Setiap percakapan dengan pamannya selalu memberinya semangat baru dan kekuatan untuk terus maju. Om Haris juga memastikan bahwa Anya memiliki semua yang dibutuhkan untuk bayi yang akan lahir, dari pakaian, perlengkapan bayi paling lengkap dan berkualitas, hingga perlengkapan medis. Ia bahkan secara pribadi mengatur jadwal konsultasi dan pemeriksaan rutin dengan dokter kandungan terbaik di kota itu, memastikan kesehatan Anya dan bayinya adalah prioritas utama. Jangan pikirkan hal lain selain kesehatanmu dan bayimu, Anya, kata Om Haris suatu kali saat menelepon. Semua urusan di luar itu, biar Paman yang tangani sepenuhnya. Paman akan pastikan kamu mendapatkan kehidupan yang layak, aman, dan tanpa tekanan. Ini adalah janji Paman kepadamu dan mendiang ayahmu. Dukungan tulus dan total dari Om Haris ini benar-benar mengubah cara pandang Anya. Anya yang selama ini merasa minder karena latar belakang keluarganya yang sederhana dan selalu di bawah bayang-bayang keluarga Rio yang terpandang, kini menyadari bahwa ia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Kekuatan itu bukan hanya berasal dari uang atau koneksi, melainkan dari cinta, kepercayaan, dan solidaritas keluarganya yang tak tergoyahkan. Keyakinan dirinya mulai tumbuh dan menguat dari hari ke hari, dan ia merasa siap menghadapi apapun yang akan terjadi di persidangan nanti. Ia tahu, pertempuran ini tidak hanya akan dimenangkan di meja hijau pengadilan, tetapi juga di dalam dirinya sendiri. Ia harus membuktikan bahwa ia kuat, bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan, dan bahwa ia layak mendapatkan kehidupan yang bahagia dan damai bersama anaknya, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Di tengah ketenangan rumah persembunyian itu, Anya mulai merancang kembali masa depannya. Sebuah masa depan yang cerah, penuh harapan, dan tanpa rasa takut. Kabar gugatan cerai yang diajukan Anya akhirnya sampai ke telinga Rio dan Bu Lastri dengan sangat jelas melalui surat resmi dari kantor pengacara Bu Karina. Surat itu tidak hanya sekadar pemberitahuan,
melainkan sebuah tamparan kedua bagi Bu Lastri, kali ini di muka umum. Reaksi mereka, seperti yang sudah diprediksi oleh Anya dan timnya, adalah campuran antara keterkejutan yang luar biasa, kemarahan yang membara, dan kebingungan yang pekat. Terutama Bu Lastri, ia merasa harga dirinya sebagai seorang sosialita terpandang, ibu dari putra semata wayang, dan figur senior di lingkungannya telah diinjak-injak oleh menantu yang selama ini ia anggap remeh, bahkan rendah martabat. Rio, di sisi lain, diliputi penyesalan yang mendalam. Ia mencoba menghubungi Anya lagi berkali-kali, mengirimkan pesan-pesan permohonan maaf yang panjang, janji akan berubah, dan ajakan untuk kembali. Namun, semua usahanya sia-sia. Nomor Anya tidak aktif, seolah sengaja memutus semua koneksi, dan setiap kontak melalui pengacara hanya berujung pada penegasan bahwa Anya serius dengan gugatannya dan tidak ingin dihubungi secara langsung olehnya maupun ibunya. Ini membuat Rio frustrasi dan semakin merasa bersalah. Bagaimana bisa dia melakukan ini, Rio? Teriak Bu Lastri suatu sore, saat mereka berdiskusi tegang di ruang tamu rumahnya yang megah. Bu Lastri tampak sangat tidak terurus. Rambutnya sedikit acak-acakan, matanya merah. Dia itu siapa berani menggugat cerai anakku? Dia itu tidak punya apa-apa. Pasti ada yang menghasutnya. Atau jangan-jangan dia sudah punya laki-laki lain yang lebih kaya, makanya dia berani kabur. Tudingnya tanpa dasar, matanya menyalang penuh kecurigaan. Rio menghela napas panjang, berusaha tetap tenang meskipun hatinya kalut dan dipenuhi rasa bersalah. Bu, Anya tidak mungkin begitu. Dia tidak punya siapa-siapa di sini selain kita. Dan dia tidak punya keberanian untuk melakukan ini sendirian. Ibu benar soal itu. Nah, itu dia. Pasti ada yang di belakangnya. Siapa? Siapa yang berani-beraninya mencampuri urusan keluarga kita? Bu Lastri mendesak. Matanya menatap Rio tajam, menuntut jawaban. Ia mulai mencurigai setiap orang yang mungkin memiliki hubungan dengan Anya. Dari teman-teman Anya yang biasa hingga keluarganya yang ia tahu hidup sederhana di kampung. Ia tidak bisa membayangkan bahwa Anya punya kartu as sebesar itu. Beberapa hari kemudian, Bu Lastri membuat manuver pertamanya, penuh ambisi untuk mengungkap dalang di balik gugatan Anya. Ia menghubungi semua kenalannya, terutama yang berprofesi sebagai pengacara, notaris, atau memiliki koneksi di dunia hukum dan pemerintahan. Ia ingin mencari tahu siapa pengacara yang menangani Anya, bagaimana rekam jejaknya, dan yang paling penting, bagaimana cara mematahkan gugatan cerai yang dianggapnya sangat memalukan ini. Bu Lastri memiliki reputasi yang cukup dikenal di kalangan atas masyarakat, dan ia menggunakan pengaruhnya untuk mengumpulkan informasi. Salah satu rekan lamanya, seorang notaris bernama Pak Wijaya, memberinya informasi awal dengan nada terkejut. Aku dengar pengacara yang menangani menantumu itu dari firma hukum Setia Rekan, Lastri. Mereka cukup besar dan punya nama di ibu kota. Biasanya menangani kasus-kasus korporasi besar atau perceraian miliarder. Bagaimana bisa menantumu menyewa mereka? Informasi ini membuat Bu Lastri sedikit terkejut, bahkan syok. Ia tahu betul Setiap Rekan adalah firma hukum terkemuka yang biaya jasanya sangat mahal. Biasanya hanya menangani kasus-kasus besar dan klien-klien kelas kakap. Bagaimana bisa Anya, seorang gadis sederhana dari kampung, mampu menyewa pengacara dari firma sekaliber itu? Kecurigaannya semakin menguat, mengarah pada satu kesimpulan. Pasti ada orang besar yang mendanai Anya. Tak puas dengan informasi sepotong itu, Bu Lastri mencoba strategi lain yang lebih kotor dan licik. Ia mengirimkan beberapa mata-mata ke kampung halaman Anya. Para mata-mata ini berpura-pura menjadi kerabat jauh yang baru pulang dari perantauan atau teman lama Anya dari sekolah, mencoba mengorek informasi dari orang tua Anya. Mereka menanyakan keberadaan Anya, apakah Anya pulang kampung, dan mengeluhkan bahwa Anya telah menghilang tanpa kabar, membuat Rio sangat sedih. Tujuannya jelas, untuk menekan keluarga Anya, membuat mereka panik, dan memaksa Anya keluar dari persembunyiannya. Namun, orang tua Anya, yang sudah diberitahu oleh Anya dan Om Haris untuk tidak panik dan berhati-hati dengan orang asing, memberikan jawaban yang seragam dan sangat hati-hati. Anya sedang bekerja di luar kota. Kami tidak tahu banyak detailnya, dia memang jarang pulang. Mereka sama sekali tidak mengungkapkan keberadaan Anya atau keterlibatan Om Haris, menjaga rahasia itu dengan rapat. Namun,
Bulastri tak putus asa. Ia tahu bahwa Anya sedang hamil besar. Dan ini adalah kartu asnya yang paling kuat. Ia mulai menyebarkan rumor-rumor tak sedap di lingkungan pertemanannya, di arisan-arisan sosialitanya, dan bahkan mencoba menyusupkan berita ke beberapa media gosip kecil. Rumor itu menyebutkan bahwa Anya adalah wanita tidak tahu diri yang lari dari tanggung jawab setelah ketahuan tidak becus mengurus rumah tangga, bahwa ia menelantarkan suaminya, dan bahkan insinuasi keji bahwa bayi yang dikandungnya mungkin bukan anak Rio, mencoba meragukan kesetiaan Anya. Ia ingin menghancurkan reputasi Anya secara total, membuatnya terpojok, malu, dan terpaksa kembali merangkak meminta maaf. Pokoknya, kita harus membuat dia kembali, Rio. Kalau tidak, kita yang malu besar di depan semua orang. Desis Bulastri, wajahnya merah pada menahan amarah dan frustrasi. Kita harus menunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Kita tidak bisa membiarkan orang rendahan seperti dia mempermalukan keluarga kita. Rio hanya bisa menuruti ibunya. Meskipun ia merasa sangat tidak nyaman dan muak dengan taktik kotor dan kejam ini, ia tidak tahu cara lain untuk membawa Anya kembali. Ia masih berharap bisa memperbaiki semuanya, bisa membuat Anya memaafkannya, dan membangun kembali rumah tangga mereka. Ia tidak ingin kehilangan Anya dan anak yang dikandung Anya. Ia merasa terjebak dalam dilema antara ibunya dan istrinya. Sementara itu, semua laporan intelijen, setiap rumor yang menyebar, dan manuver Bulastri ini sampai ke telinga Om Haris dan Bu Karina. Mereka mengantisipasi setiap langkah, seolah sedang bermain catur dengan lawan yang licik. Bu Karina mencatat setiap rumor dan ancaman sebagai bukti tambahan yang kuat untuk pengadilan, menunjukkan pola perundungan, pencemaran nama baik, dan tekanan yang terus-menerus dari pihak Bulastri, yang justru akan memperkuat kasus Anya. Mereka mencoba bermain kotor, Nyonya Anya, kata Bu Karina kepada Anya melalui panggilan video. Tapi jangan khawatir, kami sudah siap menghadapinya. Semakin mereka mencoba merendahkan dan menjatuhkan Nyonya, semakin kuat kasus kita di mata hakim. Kami punya semua bukti yang kami butuhkan. Tetaplah fokus pada kesehatan Nyonya dan calon bayi. Jangan biarkan mereka mengganggu ketenangan Nyonya sedikit pun. Anya mendengarkan, hatinya sedikit perih mendengar fitnah-fitnah keji itu, namun ia tidak gentar. Ia tahu bahwa ia tidak bersalah, dan kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Ancaman dan fitnah itu justru semakin menguatkan tekadnya untuk memenangkan pertempuran ini dan memastikan masa depan yang tenang, damai, dan bermartabat bagi anaknya. Ia kini tidak sendirian, dan itu adalah kekuatannya yang terbesar. Kabar gugatan cerai yang diajukan Anya akhirnya sampai ke telinga Rio dan Bulastri dengan sangat jelas melalui surat resmi dari kantor pengacara Bu Karina. Surat itu tidak hanya sekadar pemberitahuan, melainkan sebuah tamparan kedua bagi Bulastri, kali ini di muka umum. Reaksi mereka, seperti yang sudah diprediksi oleh Anya dan timnya, adalah campuran antara keterkejutan yang luar biasa, kemarahan yang membara, dan kebingungan yang pekat. Terutama Bulastri, ia merasa harga dirinya sebagai seorang sosialita terpandang, ibu dari putra semata wayang, dan figur senior di lingkungannya telah diinjak-injak oleh menantu yang selama ini ia anggap remeh, bahkan rendah martabat. Rio, di sisi lain, diliputi penyesalan yang mendalam. Ia mencoba menghubungi Anya lagi berkali-kali, mengirimkan pesan-pesan permohonan maaf yang panjang, janji akan berubah, dan ajakan untuk kembali. Namun, semua usahanya sia-sia. Nomor Anya tidak aktif, seolah sengaja memutus semua koneksi, dan setiap kontak melalui pengacara hanya berujung pada penegasan bahwa Anya serius dengan gugatannya dan tidak ingin dihubungi secara langsung olehnya maupun ibunya. Ini membuat Rio frustrasi dan semakin merasa bersalah. Bagaimana bisa dia melakukan ini, Rio? Teriak Bulastri suatu sore, saat mereka berdiskusi tegang di ruang tamu rumahnya yang megah. Bulastri tampak sangat tidak terurus, rambutnya sedikit acak-acakan, matanya merah. Dia itu siapa berani menggugat cerai anakku? Dia itu tidak punya apa-apa. Pasti ada yang menghasutnya. Atau jangan-jangan dia sudah punya laki-laki lain yang lebih kaya, makanya dia berani kabur. Tudingnya tanpa dasar, matanya menyalang penuh kecurigaan. Rio menghela napas panjang, berusaha tetap tenang meskipun hatinya kalut dan dipenuhi rasa bersalah. Bu, Anya tidak mungkin begitu. Dia tidak punya siapa-siapa di sini selain kita. Dan dia tidak punya keberanian untuk melakukan ini sendirian.
Ibu benar soal itu. Nah, itu dia. Pasti ada yang di belakangnya. Siapa? Siapa yang berani-beraninya mencampuri urusan keluarga kita? Bu Lastri mendesak, matanya menatap Rio tajam, menuntut jawaban. Ia mulai mencurigai setiap orang yang mungkin memiliki hubungan dengan Anya, dari teman-teman Anya yang biasa hingga keluarganya yang ia tahu hidup sederhana di kampung. Ia tidak bisa membayangkan bahwa Anya punya kartu as sebesar itu. Beberapa hari kemudian, Bu Lastri membuat manuver pertamanya, penuh ambisi untuk mengungkap dalang di balik gugatan Anya. Ia menghubungi semua kenalannya, terutama yang berprofesi sebagai pengacara, notaris, atau memiliki koneksi di dunia hukum dan pemerintahan. Ia ingin mencari tahu siapa pengacara yang menangani Anya, bagaimana rekam jejaknya, dan yang paling penting, bagaimana cara mematahkan gugatan cerai yang dianggapnya sangat memalukan ini. Bu Lastri memiliki reputasi yang cukup dikenal di kalangan atas masyarakat, dan ia menggunakan pengaruhnya untuk mengumpulkan informasi. Salah satu rekan lamanya, seorang notaris bernama Pak Wijaya, memberinya informasi awal dengan nada terkejut. Aku dengar pengacara yang menangani menantumu itu dari firma hukum Setia Rekan, Lastri. Mereka cukup besar dan punya nama di ibu kota. Biasanya menangani kasus-kasus korporasi besar atau perceraian miliarder. Bagaimana bisa menantumu menyewa mereka? Informasi ini membuat Bu Lastri sedikit terkejut, bahkan syok. Ia tahu betul Setiap Rekan adalah firma hukum terkemuka yang biaya jasanya sangat mahal. Biasanya hanya menangani kasus-kasus besar dan klien-klien kelas kakap. Bagaimana bisa Anya, seorang gadis sederhana dari kampung, mampu menyewa pengacara dari firma sekaliber itu? Kecurigaannya semakin menguat, mengarah pada satu kesimpulan. Pasti ada orang besar yang mendanai Anya. Tak puas dengan informasi sepotong itu, Bu Lastri mencoba strategi lain yang lebih kotor dan licik. Ia mengirimkan beberapa mata-mata ke kampung halaman Anya. Para mata-mata ini berpura-pura menjadi kerabat jauh yang baru pulang dari perantauan atau teman lama Anya dari sekolah, mencoba mengorek informasi dari orang tua Anya. Mereka menanyakan keberadaan Anya, apakah Anya pulang kampung, dan mengeluhkan bahwa Anya telah menghilang tanpa kabar, membuat Rio sangat sedih. Tujuannya jelas, untuk menekan keluarga Anya, membuat mereka panik, dan memaksa Anya keluar dari persembunyiannya. Namun, orang tua Anya, yang sudah diberitahu oleh Anya dan Om Haris untuk tidak panik dan berhati-hati dengan orang asing, memberikan jawaban yang seragam dan sangat hati-hati. Anya sedang bekerja di luar kota. Kami tidak tahu banyak detailnya, dia memang jarang pulang. Mereka sama sekali tidak mengungkapkan keberadaan Anya atau keterlibatan Om Haris, menjaga rahasia itu dengan rapat. Namun, Bu Lastri tak putus asa. Ia tahu bahwa Anya sedang hamil besar. Dan ini adalah kartu asnya yang paling kuat. Ia mulai menyebarkan rumor-rumor tak sedap di lingkungan pertemanannya, di arisan-arisan sosialitanya, dan bahkan mencoba menyusupkan berita ke beberapa media gosip kecil. Rumor itu menyebutkan bahwa Anya adalah wanita tidak tahu diri yang lari dari tanggung jawab setelah ketahuan tidak becus mengurus rumah tangga, bahwa ia menelantarkan suaminya, dan bahkan insinuasi keji bahwa bayi yang dikandungnya mungkin bukan anak Rio, mencoba meragukan kesetiaan Anya. Ia ingin menghancurkan reputasi Anya secara total, membuatnya terpojok, malu, dan terpaksa kembali merangkak meminta maaf. Pokoknya, kita harus membuat dia kembali, Rio. Kalau tidak, kita yang malu besar di depan semua orang. Desis Bu Lastri, wajahnya merah pada menahan amarah dan frustrasi. Kita harus menunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Kita tidak bisa membiarkan orang rendahan seperti dia mempermalukan keluarga kita. Rio hanya bisa menuruti ibunya. Meskipun ia merasa sangat tidak nyaman dan muak dengan taktik kotor dan kejam ini, ia tidak tahu cara lain untuk membawa Anya kembali. Ia masih berharap bisa memperbaiki semuanya, bisa membuat Anya memaafkannya, dan membangun kembali rumah tangga mereka. Ia tidak ingin kehilangan Anya dan anak yang dikandung Anya. Ia merasa terjebak dalam dilema antara ibunya dan istrinya. Sementara itu, semua laporan intelijen, setiap rumor yang menyebar, dan manuver Bu Lastri ini sampai ke telinga Om Haris dan Bu Karina. Mereka mengantisipasi setiap langkah, seolah sedang bermain catur dengan lawan yang licik. Bu Karina mencatat setiap rumor dan ancaman sebagai bukti tambahan yang kuat untuk pengadilan, menunjukkan pola perundungan,
pencemaran nama baik, dan tekanan yang terus-menerus dari pihak Bu Lastri, yang justru akan memperkuat kasus Anya. Mereka mencoba bermain kotor, Nyonya Anya, kata Bu Karina kepada Anya melalui panggilan video. Tapi jangan khawatir, kami sudah siap menghadapinya. Semakin mereka mencoba merendahkan dan menjatuhkan Nyonya, semakin kuat kasus kita di mata hakim. Kami punya semua bukti yang kami butuhkan. Tetaplah fokus pada kesehatan Nyonya dan calon bayi. Jangan biarkan mereka mengganggu ketenangan Nyonya sedikitpun. Anya mendengarkan, hatinya sedikit perih mendengar fitnah-fitnah keji itu, namun ia tidak gentar. Ia tahu bahwa ia tidak bersalah, dan kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Ancaman dan fitnah itu justru semakin menguatkan tekadnya untuk memenangkan pertempuran ini dan memastikan masa depan yang tenang, damai, dan bermartabat bagi anaknya. Ia kini tidak sendirian, dan itu adalah kekuatannya yang terbesar. Hari persidangan pertama tiba dengan membawa campuran perasaan yang tak menentu dalam diriku. Ada kegugupan yang melanda, melilit perutku, mengingat ini adalah kali pertama aku akan berhadapan langsung dengan Rio dan Bu Lastri setelah kejadian tamparan yang mengubah segalanya. Namun, di balik itu semua, ada pula tekad baja yang membentengiku, sebuah keyakinan kuat bahwa aku harus memperjuangkan keadilan. Aku bukan lagi Anya yang dulu, yang mudah takut dan pasrah pada nasib. Aku kini memiliki Om Haris dan tim pengacara yang tangguh di belakangku, siap menjadi perisai dan pedangku. Bu Karina sudah menungguku di rumah persembunyian sejak pagi buta. Ia memeriksa penampilanku dengan teliti, memastikan semuanya sempurna. Nyonya Anya terlihat sangat baik. Jangan khawatir, kami sudah siap sepenuhnya untuk ini. Aku mengenakan dress batik dengan motif kalem yang sopan dan nyaman untuk ibu hamil 8 bulan. Rambutku disanggul rapi, dan riasan tipis menyamarkan lingkaran hitam di bawah mata. Aku ingin tampil tenang, berwibawa, dan menunjukkan bahwa aku tidak rapuh lagi. Setibanya di gedung pengadilan agama yang menjulang tinggi, suasana di lobi sudah terasa tegang. Bu Karina menjelaskan sedikit tentang prosedur awal dan apa yang harus kulakukan. Nyonya hanya perlu duduk tenang dan biarkan kami yang berbicara. Nyonya tidak perlu menanggapi provokasi apapun. Aku mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Ketika kami memasuki ruang sidang yang cukup besar, suasana di dalamnya sudah cukup ramai. Rio dan Bu Lastri sudah duduk di kursi pihak tergugat, didampingi oleh pengacara mereka, seorang pria parubaya dengan rambut klimis dan wajah angkuh yang terlihat familiar di TV. Begitu mata Bu Lastri menangkapku, ekspresinya langsung berubah drastis. Dari sorot mata yang penuh amarah dan jijik yang biasa ia tunjukkan padaku, kini bercampur dengan sedikit keterkejutan, bahkan ada sedikit ketakutan. Seolah ia tak menyangka aku akan tampil begitu tenang dan sekuat ini, tidak seperti menantu yang ia remehkan. Rio menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada penyesalan yang mendalam, ada kerinduan yang samar, tapi juga kebingungan dan rasa bersalah yang tergambar jelas di wajahnya. Aku tidak membalas tatapan mereka. Fokusku hanya pada bangku yang akan kududuki di samping Bu Karina. Suasana di ruang sidang terasa sangat tegang, bagaikan udara di ambang badai. Aura perang dingin sangat terasa, seolah setiap orang menahan napas. Beberapa saat kemudian, hakim ketua masuk, diikuti oleh 2 hakim anggota. Semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Hakim duduk di tempatnya, mengetuk palu, dan persidangan pun dimulai. Pengacara Rio, yang memperkenalkan diri sebagai Bapak Harsono, seorang pengacara kawakan dengan reputasi cukup baik, memulai argumennya. Ia mencoba menggambarkan Anya sebagai istri yang tidak bertanggung jawab, yang kabur dari rumah tanpa alasan jelas, dan meninggalkan suami yang mencintainya. Nada bicaranya terdengar mendayu, seolah ingin menarik simpati hakim. Ia juga berusaha menyudutkanku dengan menyinggung soal kehamilan dan insinuasi keji bahwa aku sengaja pergi untuk mencari keuntungan pribadi atau bahkan memancing masalah. Yang mulia hakim, kata pengacara Rio dengan nada meninggi, suaranya lantang memenuhi ruangan. Klien kami, Bapak Rio, sangat terpukul atas kepergian istrinya yang tiba-tiba dan tanpa kabar. Nyonya Anya ini pergi begitu saja, meninggalkan suaminya dalam kebingungan, apalagi dalam kondisi hamil besar. Ini jelas menunjukkan ketidakdewasaan, ketidakpedulian, dan ketidakmampuannya dalam membangun rumah tangga yang harmonis.
Kami memohon agar gugatan ini ditolak dan Nyonya Anya diminta untuk kembali ke pangkuan suaminya, yang hingga kini masih mencintainya dan berharap ia kembali. Bu Lastri mengangguk-angguk setuju di samping pengacaranya, seolah membenarkan setiap kata yang diucapkan. Sesekali ia melirikku dengan senyum sinis dan tatapan meremehkan, seolah berkata, "Lihat saja, kau akan kalah." Rio hanya menunduk, tidak berani menatapku. Giliran Bu Karina. Ia bangkit dari kursinya dengan tenang dan penuh percaya diri. Postur tubuhnya yang tegap dan tatapan matanya yang tajam memancarkan aura dominasi. Suaranya jelas, tegas, dan menawan, namun tetap menjaga profesionalisme. Yang Mulia Hakim, yang baru saja disampaikan oleh pihak tergugat adalah upaya yang jelas untuk memutarbalikkan fakta dan mencoreng nama baik klien kami yang tidak bersalah. Klien kami, Nyonya Anya, terpaksa meninggalkan rumah karena telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang berulang kali, baik secara verbal yang kejam maupun fisik yang tak termaafkan, yang dilakukan oleh Ibu Lastri, ibu mertuanya. Seketika, ruangan menjadi sunyi senyap. Suara Bu Karina seolah bergema, membuat setiap orang menahan napas. Bu Lastri terkesiap, wajahnya langsung pucat pasi, matanya membelalak tak percaya. Rio menatap Bu Karina dengan tatapan kaget dan sedikit ketakutan, seolah baru pertama kali mendengar tuduhan itu secara langsung. Mereka jelas tidak menyangka kami akan langsung menyerang dengan tuduhan kekerasan yang begitu serius. Kami memiliki bukti yang kuat dan tak terbantahkan, Yang Mulia. Lanjut Bu Karina tanpa ragu, suaranya semakin menguat. Termasuk kesaksian Nyonya Anya sendiri mengenai insiden pemukulan yang ia alami saat hamil 8 bulan. Hanya karena masalah sepele seperti masakan. Kami juga memiliki catatan tentang pola-pola perlakuan tidak menyenangkan lainnya yang telah mengancam kesehatan fisik dan mental klien kami secara serius, terutama di masa kehamilan yang sangat rentan ini. Bahkan, kami memiliki bukti mengenai upaya pencemaran nama baik yang sistematis dan penyebaran rumor keji yang dilakukan oleh Ibu Lastri setelah klien kami pergi, mencoba memojokkan Nyonya Anya. Bu Karina menjelaskan semuanya dengan lugas, rinci, dan tanpa emosi yang berlebihan, hanya berdasarkan fakta. Ia menyebutkan kronologi kejadian tamparan, bagaimana Anya dipandang rendah dan direndahkan secara terus-menerus, tekanan psikologis untuk pindah rumah, hingga rumor-rumor tak sedap yang disebarkan. Setiap poin yang diucapkan Bu Karina, membuat wajah Bu Lastri semakin pucat pasi, memerah karena malu, dan kemudian kembali pucat. Rio terlihat semakin gelisah, terus-menerus melirik ibunya dengan tatapan tidak percaya dan kecewa yang mendalam. Klien kami memilih untuk pergi demi menyelamatkan diri dan calon bayinya dari lingkungan yang toksik dan berbahaya. Yang Mulia, pungkas Bu Karina, menatap lurus ke arah hakim. Kami memohon Yang Mulia Hakim untuk mengabulkan gugatan cerai ini, dan demi keadilan serta kebaikan yang terbaik bagi anak yang belum lahir ini, memberikan hak asuh penuh kepada Nyonya Anya, serta semua hak-hak lainnya yang seharusnya ia terima sebagai istri sah. Hakim mencatat setiap detail dengan serius. Wajahnya tampak berpikir keras. Ia menatap ke arah Bu Lastri dan Rio secara bergantian, seolah menimbang kebenaran dari setiap klaim. Wajah Bu Lastri menunjukkan kekalutan yang jelas. Ia meremas-remas tangannya di bawah meja. Ia tidak menyangka bahwa Anya akan datang dengan persiapan sedetail dan sekuat ini. Didukung oleh pengacara kaliber tinggi yang tak main-main. Suasana persidangan berubah total. Dari yang tadinya mereka kira hanya akan menjadi formalitas belaka yang akan dimenangkan dengan mudah, kini berubah menjadi medan pertempuran yang sengit, di mana kebenaran mulai sedikit demi sedikit terkuak. Aku menatap lurus ke depan, mencoba menenangkan diri, meskipun jantungku masih berdetak kencang. Meskipun ada ketegangan, aku merasa puas. Kebenaran, meski pahit, akhirnya mulai terungkap di hadapan hukum. Ini baru babak pertama, tapi aku tahu, aku telah memulai dengan langkah yang sangat kuat, membuka mata semua orang terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Setelah persidangan pertama, suasana di rumah Bu Lastri yang megah berubah menjadi sangat dingin dan tegang, seperti badai es yang tak kunjung reda. Tamparan verbal yang dilontarkan Bu Karina di ruang sidang terasa jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik yang mendarat di pipi Anya. Bu Lastri terpukul telak. Reputasinya sebagai seorang sosialita terhormat dan ibu yang disegani kini tercoreng di depan umum, di hadapan hakim, dan ia merasa dikhianati oleh Anya, menantu yang selama ini ia anggap tak lebih dari seorang gadis tak tahu diuntung.
Lihat Rio. Dia berani sekali memfitnah ibu di depan hakim. Ibu hanya ingin mendidiknya agar kau punya istri yang layak. Dan sekarang dia malah memutarbalikkan semua fakta. Teriak Bu Lastri, mondar-mandir di ruang tamu, emosinya meledak-ledak, tangannya mengepal erat. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa posisinya terpojok dan kebohongannya terbongkar. Pasti ada yang menghasutnya. Pengacara itu pasti dibayar mahal untuk menghancurkan nama baik kita dan keluarga kita. Rio hanya bisa diam. Kepalanya pusing berdenyut-denyut. Hatinya kalut, pikirannya kacau. Di satu sisi, ia melihat kemarahan, kekecewaan, dan kepanikan ibunya yang tak terkendali. Di sisi lain, setiap ucapan Bu Karina di persidangan terus terngiang-ngiang di telinganya, bagaikan kaset rusak yang diputar ulang. Kekerasan dalam rumah tangga, mengancam kesehatan fisik dan mental klien kami, bukti pemukulan yang kami miliki. Kata-kata itu menusuk hatinya, menggugah penyesalan yang selama ini ia coba tekan dalam-dalam. Ia teringat malam Anya ditampar. Ia teringat bagaimana Anya menatapnya dengan kekecewaan yang mendalam saat ia tak berdaya melindunginya, terbeku di tempat. Ia teringat setiap kali Anya merengek karena mual parah, atau saat ia melihat lingkaran hitam pekat di bawah mata istrinya karena kelelahan dan kurang tidur. Selama ini, ia selalu menganggap semua itu hal biasa, bawaan orang hamil yang manja. Ia juga selalu memaklumi perlakuan ibunya, berpikir bahwa itu adalah cara mendidik yang wajar dan demi kebaikan Anya. Namun, sekarang, mendengar semua itu diucapkan dengan lugas dan tanpa emosi oleh seorang pengacara profesional di depan umum, seolah membuka matanya lebar-lebar. Ia melihat semua kejadian itu dari sudut pandang Anya. Betapa sendirinya Anya selama ini. Betapa rapuhnya istrinya saat itu, di tengah kehamilan besar. Dan betapa egoisnya ia karena tidak berani mengambil sikap tegas, karena ia terlalu takut pada ibunya sendiri. Rio merasa malu yang amat sangat, bercampur dengan rasa bersalah yang menggerogoti. Ia mulai menyadari bahwa ia telah gagal sebagai suami. Ia gagal melindungi wanita yang seharusnya ia cintai dan jaga, wanita yang sedang mengandung darah dagingnya. Rasa bersalah ini semakin menghantuinya, memberatkannya. Ia menyalahkan dirinya sendiri, dan juga ibunya yang telah menciptakan kekacauan ini. Bu, pengacara Anya punya bukti yang kuat, kata Rio pelan, suaranya parau, mencoba menyadarkan ibunya dari penyangkalan. Bukti apa? Omong kosong. Itu semua rekayasa. Anya itu cuma ingin memeras kita. Bu Lastri membantah dengan keras, menolak menerima kenyataan. Ia bahkan mencoba mencari-cari alasan lain. Pasti dia sudah merencanakan ini semua bersama laki-laki lain di belakangmu. Rio, kita harus mencari cara untuk membungkam mereka. Jangan sampai nama baik keluarga kita hancur. Malam itu, Rio tidak bisa tidur sedikit pun. Ia gelisah, terus-menerus memikirkan Anya. Ia bangkit dari tempat tidur, pergi ke kamar Anya, kamar yang kini terasa begitu hampa dan asing. Ia menyentuh bantal Anya, mencium aroma samar sisa parfumnya yang masih melekat. Ia melihat ke arah lemari, yang dulu berisi baju-baju Anya, kini kosong melompong. Hatinya mencelos, diserang kerinduan yang mendalam. Ia merindukan Anya. Ia merindukan senyumnya yang tipis, tawanya yang renyah, bahkan keluhan-keluhan kecilnya. Dan yang paling ia rindukan adalah kehadiran bayi yang kini tumbuh di perut Anya, anak yang mungkin akan ia kehilangan. Ia mengambil album foto pernikahan mereka dari laci nakas, membolak-balik halaman demi halaman. Foto-foto saat mereka tersenyum bahagia, penuh harapan, di awal pernikahan. Foto-foto yang kini terasa begitu jauh, bagaikan kenangan dari kehidupan lain. Apakah semua itu akan berakhir begitu saja? Apakah ia akan kehilangan Anya dan calon anaknya, tanpa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan? Rio menyadari bahwa ia berada di persimpangan jalan yang sangat krusial dalam hidupnya. Ia harus memilih, terus membela ibunya yang egois, kejam, dan manipulatif, atau memperjuangkan kebahagiaan dan kebenaran untuk dirinya dan Anya, meskipun itu berarti harus melawan ibunya sendiri dan menanggung konsekuensi besar. Konflik batin ini sangat berat, mengoyak jiwanya. Ia tahu ibunya tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Ia tahu, jika ia ingin mendapatkan kembali Anya dan anaknya, ia harus berubah.
Ia harus mengambil sikap, keluar dari bayang-bayang ibunya. Keesokan harinya, dengan tekad yang menguat, Rio mencoba lagi menghubungi pengacara Anya. Kali ini, nada suaranya berbeda. Ia tidak lagi mengancam atau menuntut. Ia hanya ingin tahu bagaimana keadaan Anya. Ia ingin memastikan Anya baik-baik saja dan tidak kekurangan apapun. Ia ingin berbicara dengannya, meskipun hanya sesaat, untuk meminta maaf secara langsung atas kegagalannya. "Saya ingin bertemu Anya," katanya pada staf pengacara yang mengangkat telepon, suaranya penuh permohonan. "Saya ingin minta maaf secara langsung atas semua yang terjadi. Saya ingin menjelaskan semuanya, betapa menyesalnya saya." Tentu saja, permintaannya ditolak mentah-mentah. "Maaf, Bapak Rio. Klien kami tidak bersedia bertemu dengan Bapak secara langsung untuk saat ini. Semua komunikasi harus melalui kami selaku kuasa hukum. Dan untuk saat ini, Nyonya Anya sangat membutuhkan ketenangan dan fokus pada kesehatannya." Penolakan itu menusuk hatinya, namun juga menjadi tamparan keras yang menyadarkannya sepenuhnya. Anya benar-benar serius. Dan untuk pertama kalinya, Rio mulai mempertimbangkan untuk tidak lagi menjadi boneka ibunya. Ia tahu, jalan di depannya akan sangat sulit, penuh pertentangan dan konflik dengan Bu Lastri. Tapi, ia harus mengambil langkah ini. Demi dirinya, demi Anya, dan demi masa depan anak mereka. Tekadnya kini bulat. Rio tidak bisa lagi menahan diri. Rasa bersalah dan kerinduan pada Anya, serta bayinya, begitu kuat. Setelah berhari-hari mencoba menghubungi Anya melalui pengacaranya dan selalu ditolak, ia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri, diam-diam dari ibunya. Rio menghubungi Bu Karina, memohon untuk dapat bertemu Anya, bahkan jika hanya sebentar. Ia berjanji tidak akan membuat keributan dan hanya ingin meminta maaf. Bu Karina awalnya menolak, mengingat instruksi Anya dan Om Haris. Namun, melihat kegigihan Rio dan nada suaranya yang penuh penyesalan, ia memutuskan untuk menyampaikan permohonan itu kepada Anya. Anya bimbang. Hatinya masih perih. Tapi ada sedikit rasa kasihan melihat Rio begitu terpukul. Atas saran Bu Karina yang melihat ini sebagai potensi untuk mempercepat proses, Anya akhirnya setuju, dengan satu syarat. Pertemuan harus didampingi oleh Bu Karina di tempat netral, dan tidak boleh ada Bu Lastri. Pertemuan pun diatur di sebuah kafe sepi di pusat kota. Anya datang ditemani Bu Karina, sementara Rio datang sendiri. Wajah Rio tampak kusut dan lelah, jauh berbeda dari Rio yang dulu. Begitu melihat Anya, ia langsung berdiri. Ada jeda canggung yang panjang. "Anya." Rio memulai, suaranya serak. "Aku minta maaf atas segalanya. Aku tahu aku salah. Aku tidak bisa melindungimu. Aku pengecut." Anya menatapnya, air mata menggenang di pelupuk matanya. Ia melihat ketulusan di mata Rio, dan itu membuatnya semakin sedih. "Terlambat, Rio," bisiknya, suaranya bergetar. "Aku sudah terlalu sakit. Aku tahu, tapi aku janji akan berubah. Aku akan lawan ibu. Aku tidak akan membiarkan ibu menyakitimu lagi. Kita bisa mulai dari awal." Rio memohon, matanya penuh harap. Bu Karina campur tangan. "Bapak Rio, Nyonya Anya sudah mengambil keputusan untuk bercerai. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membicarakan kemungkinan penyelesaian damai tanpa harus melalui persidangan yang panjang. Nyonya Anya ingin proses perceraian berjalan lancar demi kebaikan anak." Rio terdiam, menatap Anya. "Jadi, kamu benar-benar ingin cerai?" Anya mengangguk pelan. "Ya, Rio. Aku tidak bisa hidup seperti itu lagi. Aku harus melindungi anakku." Rio menghela napas berat, kekalahan terpancar jelas di wajahnya. "Baiklah, jika itu yang kamu inginkan. Tapi aku minta satu hal. Aku ingin punya hak untuk menjenguk anakku nanti. Aku tidak mau kehilangan dia." Bu Karina melihat ini sebagai titik awal kesepakatan. "Baik, Bapak Rio. Kita bisa membicarakan hak kunjungan. Tapi ada beberapa hal yang harus Bapak setujui, terutama terkait nafkah anak dan jaminan keamanan Nyonya Anya." Rio mengangguk cepat. "Apapun. Aku akan setuju apapun demi anakku dan Anya. Aku hanya ingin mereka baik-baik saja." Meskipun percakapan itu menyakitkan,
Pertemuan itu setidaknya membuka jalan bagi penyelesaian yang lebih kooperatif. Rio akhirnya menunjukkan tanda-tanda akuntabilitas dan keinginan untuk berdamai, meskipun itu berarti melepaskan Anya. Langkah ini, meski pahit, adalah awal dari negosiasi serius di balik layar, jauh dari sorotan persidangan. Setelah pertemuan rahasia di kafe, proses negosiasi antara Bu Karina dan pengacara Rio berlangsung intens di balik layar, jauh dari hiruk-pikuk persidangan. Rio, yang kini benar-benar menunjukkan penyesalan dan kemauan untuk berdamai, menjadi kunci utama kelancaran proses ini. Ia tidak lagi sepenuhnya di bawah kendali ibunya, bahkan beberapa kali ia bersitegang dengan Bu Lastri yang masih bersikeras untuk melawan. Bu Karina memanfaatkan momen ini untuk mengajukan persyaratan-persyaratan yang tegas dari pihak Anya. Pertama dan terpenting, hak asuh penuh atas anak. Mengingat usia kehamilan Anya yang semakin tua dan kondisi psikologisnya yang sempat terganggu, Bu Karina menekankan pentingnya lingkungan yang stabil dan aman bagi bayi. Rio menyetujui poin ini tanpa banyak perdebatan. Ia hanya meminta hak kunjungan yang jelas dan teratur. Selanjutnya adalah masalah nafkah. Om Haris telah menegaskan bahwa Anya dan cucunya tidak akan kekurangan apapun. Namun Bu Karina tetap menuntut nafkah yang layak dari Rio sebagai bentuk tanggung jawab hukum. Setelah negosiasi alot, Rio menyanggupi jumlah nafkah yang cukup besar, di luar ekspektasi Anya. Ini menunjukkan keseriusannya untuk bertanggung jawab. Rio juga setuju untuk tidak lagi memihak ibunya dalam urusan pribadi Anya dan anak mereka. Ia berjanji akan menjadi perisai bagi Anya dan anaknya dari segala bentuk campur tangan atau kekerasan dari Bu Lastri di masa mendatang. Sebuah poin penting lainnya adalah jaminan bahwa Bu Lastri tidak akan lagi mencampuri hidup Anya atau menyebarkan rumor. Jika tidak, konsekuensi hukum akan menanti. Bu Lastri awalnya menolak keras semua persyaratan ini, terutama soal hak asuh penuh dan nafkah. Ia berulang kali menghubungi pengacara Rio, memarahi mereka karena terlalu lembek dan menganggap Anya memeras. Namun, Rio dengan tegas mengatakan kepada ibunya bahwa ia akan mengikuti keinginan Anya demi kebaikan anak mereka, bahkan mengancam akan menjauh jika ibunya terus menentang. Ancaman Rio ini dikombinasikan dengan tekanan dari pengacaranya sendiri yang melihat potensi kekalahan telak di pengadilan, akhirnya membuat Bu Lastri mengalah, meskipun dengan berat hati dan raut wajah penuh kekalahan. Dalam waktu singkat, sebuah kesepakatan damai berhasil dicapai. Poin-poin kesepakatan tersebut dirumuskan ke dalam draft perjanjian yang akan diajukan ke hakim. Anya, setelah membaca dan memahami draft tersebut, merasa lega. Proses ini memang menyakitkan, tapi ia tahu ia telah berjuang untuk dirinya dan anaknya. Ini adalah kemenangan awal yang penting. Tanpa harus melalui persidangan yang panjang dan melelahkan, Anya mendapatkan apa yang ia inginkan, kebebasan dari pernikahan yang menyakitkan, hak asuh penuh atas anaknya, dan jaminan masa depan yang lebih tenang. Babak baru hidupnya telah benar-benar dimulai. Hatinya masih perih, tapi ada sedikit rasa kasihan melihat Rio begitu terpukul. Atas saran Bu Karina yang melihat ini sebagai potensi untuk mempercepat proses, Anya akhirnya setuju, dengan satu syarat. Pertemuan harus didampingi oleh Bu Karina di tempat netral, dan tidak boleh ada Bu Lastri. Pertemuan pun diatur di sebuah kafe sepi di pusat kota. Anya datang ditemani Bu Karina, sementara Rio datang sendiri. Wajah Rio tampak kusut dan lelah, jauh berbeda dari Rio yang dulu. Begitu melihat Anya, ia langsung berdiri. Ada jeda canggung yang panjang. Anya. Rio memulai, suaranya serak. Aku minta maaf. Atas segalanya. Aku tahu aku salah. Aku tidak bisa melindungimu. Aku pengecut. Anya menatapnya. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Ia melihat ketulusan di mata Rio, dan itu membuatnya semakin sedih. Terlambat, Rio, bisiknya, suaranya bergetar. Aku sudah terlalu sakit. Aku tahu, tapi aku janji akan berubah. Aku akan lawan ibu. Aku tidak akan membiarkan ibu menyakitimu lagi. Kita bisa mulai dari awal. Rio memohon, matanya penuh harap. Bu Karina campur tangan. Bapak Rio, Nyonya Anya sudah mengambil keputusan untuk bercerai. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membicarakan kemungkinan penyelesaian damai tanpa harus melalui persidangan yang panjang.
Nyonya Anya ingin proses perceraian berjalan lancar demi kebaikan anak. Rio terdiam, menatap Anya. Jadi, kamu benar-benar ingin cerai? Anya mengangguk pelan. Ya, Rio. Aku tidak bisa hidup seperti itu lagi. Aku harus melindungi anakku. Rio menghela napas berat, kekalahan terpancar jelas di wajahnya. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan. Tapi aku minta satu hal. Aku ingin punya hak untuk menjenguk anakku nanti. Aku tidak mau kehilangan dia. Bu Karina melihat ini sebagai titik awal kesepakatan. Baik, Bapak Rio. Kita bisa membicarakan hak kunjungan. Tapi ada beberapa hal yang harus Bapak setujui, terutama terkait nafkah anak dan jaminan keamanan Nyonya Anya. Rio mengangguk cepat. Apapun. Aku akan setuju apapun demi anakku dan Anya. Aku hanya ingin mereka baik-baik saja. Meskipun percakapan itu menyakitkan, pertemuan itu setidaknya membuka jalan bagi penyelesaian yang lebih kooperatif. Rio akhirnya menunjukkan tanda-tanda akuntabilitas dan keinginan untuk berdamai, meskipun itu berarti melepaskan Anya. Langkah ini, meski pahit, adalah awal dari negosiasi serius di balik layar, jauh dari sorotan persidangan. Setelah pertemuan rahasia di kafe, proses negosiasi antara Bu Karina dan pengacara Rio berlangsung intens di balik layar, jauh dari hiruk-pikuk persidangan. Rio, yang kini benar-benar menunjukkan penyesalan dan kemauan untuk berdamai, menjadi kunci utama kelancaran proses ini. Ia tidak lagi sepenuhnya di bawah kendali ibunya, bahkan beberapa kali ia bersitegang dengan Bu Lastri yang masih bersikeras untuk melawan. Bu Karina memanfaatkan momen ini untuk mengajukan persyaratan-persyaratan yang tegas dari pihak Anya. Pertama dan terpenting, hak asuh penuh atas anak. Mengingat usia kehamilan Anya yang semakin tua dan kondisi psikologisnya yang sempat terganggu, Bu Karina menekankan pentingnya lingkungan yang stabil dan aman bagi bayi. Rio menyetujui poin ini tanpa banyak perdebatan. Ia hanya meminta hak kunjungan yang jelas dan teratur. Selanjutnya adalah masalah nafkah. Om Haris telah menegaskan bahwa Anya dan cucunya tidak akan kekurangan apapun. Namun Bu Karina tetap menuntut nafkah yang layak dari Rio sebagai bentuk tanggung jawab hukum. Setelah negosiasi alot, Rio menyanggupi jumlah nafkah yang cukup besar, di luar ekspektasi Anya. Ini menunjukkan keseriusannya untuk bertanggung jawab. Rio juga setuju untuk tidak lagi memihak ibunya dalam urusan pribadi Anya dan anak mereka. Ia berjanji akan menjadi perisai bagi Anya dan anaknya dari segala bentuk campur tangan atau kekerasan dari Bu Lastri di masa mendatang. Sebuah poin penting lainnya adalah jaminan bahwa Bu Lastri tidak akan lagi mencampuri hidup Anya atau menyebarkan rumor. Jika tidak, konsekuensi hukum akan menanti. Bu Lastri awalnya menolak keras semua persyaratan ini, terutama soal hak asuh penuh dan nafkah. Ia berulang kali menghubungi pengacara Rio, memarahi mereka karena terlalu lembek dan menganggap Anya memeras. Namun, Rio dengan tegas mengatakan kepada ibunya bahwa ia akan mengikuti keinginan Anya demi kebaikan anak mereka, bahkan mengancam akan menjauh jika ibunya terus menentang. Ancaman Rio ini dikombinasikan dengan tekanan dari pengacaranya sendiri yang melihat potensi kekalahan telak di pengadilan, akhirnya membuat Bu Lastri mengalah, meskipun dengan berat hati dan raut wajah penuh kekalahan. Dalam waktu singkat, sebuah kesepakatan damai berhasil dicapai. Poin-poin kesepakatan tersebut dirumuskan ke dalam draft perjanjian yang akan diajukan ke hakim. Anya, setelah membaca dan memahami draft tersebut, merasa lega. Proses ini memang menyakitkan, tapi ia tahu ia telah berjuang untuk dirinya dan anaknya. Ini adalah kemenangan awal yang penting. Tanpa harus melalui persidangan yang panjang dan melelahkan, Anya mendapatkan apa yang ia inginkan. Kebebasan dari pernikahan yang menyakitkan, hak asuh penuh atas anaknya, dan jaminan masa depan yang lebih tenang. Babak baru hidupnya telah benar-benar dimulai.